Selamat datang, kami sudah siaran. Hari ini adalah hari Selasa. Kami mempersembahkan proyek dirigible generasi baru untuk Anda. Nama saya Pavel Filipov, di samping saya ada Fedor Konstantinov, dan pada dasarnya itulah yang akan kita lakukan hari ini. Jadi jika Anda belum memiliki pemahaman yang lengkap tentang apa itu proyek dirigible generasi baru, kapan kita akan meluncurkan dirigible pertama dan bagaimana kita berencana untuk mengkomersialisasikan industri ini serta arah bisnis ini, maka Anda berada di waktu dan tempat yang tepat. Perhatikan ngomong-ngomong tentang waktu, bahwa hari ini kami melakukan siaran kami pada pukul 19.00 waktu Moskow. Siaran ini berlangsung pada pukul 5. Kami ingin melihat apakah akan ada lebih banyak penonton. Ini lebih nyaman bagi Anda. Oleh karena itu, tulislah apakah Anda lebih suka pukul 19.00 atau mungkin waktu lain. Secara umum, kami akan bereksperimen dan berusaha mencapai waktu siaran yang paling nyaman untuk semua orang. Jangan lupa untuk memberi like, jangan lupa untuk membagikan, karena inilah yang mempercepat pendanaan proyek saja. Kami memiliki proyek yang bersifat rakyat, proyek yang melibatkan banyak orang, jadi perkembangan proyek ini juga tergantung pada Anda, para penonton. Jadi jangan malas, ini benar-benar sangat dan sangat penting. Kami sudah melakukan siaran kedua di kantor perusahaan Nova yang akan menangani dirigible. Ini adalah kantor yang sebenarnya, di mana tim sudah bekerja, dan tentang ini serta berita lainnya kami akan memberitahu Anda lebih rinci dalam beberapa hari ke depan. Hari ini adalah presentasi dan kita akan mulai dari dasar-dasarnya. Dan seperti yang Anda ketahui, sebelum terlibat dalam proyek ini telah dilakukan pekerjaan yang sangat besar. Kami telah mempelajari besar teknologi dan berbagai orang berbakat yang menawarkan ide bisnis berdasarkan teknologi mereka, tetapi Solar Group memilih untuk fokus pada dirigible. Dan di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Fedor, mengapa memilih dirigible, mengapa memutuskan untuk fokus pada arah bisnis ini? Saya juga menyapa semua orang karena ide ini sudah ada di udara dan dirasakan oleh semua orang. Sekarang saya akan menjelaskan mengapa. Pertama-tama, karena tugas diberikan kepada perusahaan Solar Group untuk menemukan proyek yang berada dalam tahap awal dan dapat menjadi penggerak industri saat diimplementasikan, yaitu menjadi begitu besar dan luas, sehingga para investor retail, semua yang mendukung proyek ini, dapat benar-benar merasakan keuntungan yang signifikan dan besar dari proyek tersebut. Ini adalah proyek investasi biasa. Setiap proyek investasi mencari unicorn seperti itu. Dan sekarang unicorn itu harus dicari. Di antara jelas bahwa kita bisa berbohong dan bilang bahwa kita akan membuat piring terbang, tetapi siapa yang bisa membuatnya? Jadi secara alami mereka mencari sesuatu yang nyata. Ada banyak proyek yang berbeda, tetapi tidak ada yang sebesar dan seluas dirigible. Dan yang paling menarik yang dapat direalisasikan, mengapa tepatnya dirigible, tetapi seberapa efektif dan ekonomisnya, itu sebenarnya memang adalah pertanyaan yang sedikit berbeda. Kami memilih proyek ini karena pertama-tama ini benar-benar berskala besar. Dan saat ini industri ini tidak ada sehingga bisa diciptakan. Kedua, ada tim yang mampu mewujudkan proyek ini. Ini bukan sekadar insinyur atau perancang, tetapi orang-orang yang sudah pernah melakukannya, yang sudah membangun dirigible, menjualnya, dan mengoperasikannya. Teknologi modern telah muncul, jelas bahwa dirigible adalah teknologi lama, sudah ada sejak 100 tahun yang lalu, tetapi bahkan pada waktu itu mereka sangat diminati. Secara komersial menguntungkan untuk memproduksi, mengoperasikan, dan sebagainya. Dengan mempertimbangkan teknologi modern dan material modern, mereka bisa menjadi lebih efisien, lebih ekonomis, dan lebih ramah lingkungan. Artinya, semuanya kebetulan sangat cocok. Proyek ini berada di tahap 0, dan ia sudah dimulai di tahap 0 di beberapa negara lebih lanjut. Di Cina mulai membangun dirigible, di Amerika mereka sedang dibangun, di Prancis dikatakan bahwa segera akan membangun dirigible. Semua sudah mulai, dan kami juga mulai. Ketika pemain besar mulai membangun, itu adalah sinyal yang baik bagi yang lain. Bahwa sudah saatnya untuk memulai, berarti bintang-bintang telah sejajar. Ini berarti bahwa mereka diperlukan. Ada banyak laporan analitis yang berbeda di berbagai negara tentang seberapa besar dampak dirigible terhadap ekonomi. Seberapa bergunanya mereka di berbagai negara.
tugas-tugas besar dan kompleks apa yang dapat mereka lakukan dan tidak ada yang bisa melakukannya selain mereka. Secara umum, semuanya menunjukkan bahwa ini perlu dilakukan, dan oleh karena itu kami mulai. Bisakah kamu menjelaskan dalam 2 kata, apa itu dirigible? Semua orang membayangkan penampilannya, kita bisa melihatnya. Bagaimana konstruksinya, mengapa ia bisa terbang, dengan ukuran begitu besar. Nah, ini bisa dijelaskan kepada anak-anak. Jika Anda mengambil balon udara, lihat, Anda melepaskannya, ia terbang ke atas, kita lihat, dan di sana ada motor, ada atau tidak. Lalu, apa yang menarik ke atas? Nah, itu adalah gaya Archimedes yang menariknya ke atas. Apakah kamu menghabiskan energi gaya Archimedes menariknya ke atas? Tidak, kamu menghabiskannya. Sama berlaku untuk balon. Ternyata dirigible menggunakan hukum fisika biasa untuk terbang di langit berbeda dengan perangkat lainnya yang ada di langit. Alat-alat lainnya juga menggunakan hukum fisika. Mereka berusaha dengan lebih serius untuk mengatasi. Mereka memakainya. Mereka menggunakan hukum fisika yang sama, tetapi biaya untuk energi ini, kami menghabiskan gas, meringankan perangkat, dan menciptakan daya angkat untuknya. Dan gas pun tidak lagi digunakan, dan energi lain yang kita gunakan hanya untuk stabilisasinya dan untuk menciptakan gaya dorong agar ia bisa terbang ke depan. Dan merupakan tingkat energi yang sama sekali berbeda, tidak perlu memutar baling-baling ini. Nah, dirigible jelas lebih ekonomis dalam bahan bakar. Dan untuk pesawat terbang maupun helikopter, 1 jam terbang dirigible adalah jam terbang yang paling murah. Jika kita berbicara tentang keuntungan secara keseluruhan, mari kita bicarakan di mana mereka dapat diterapkan dibandingkan dengan kendaraan transportasi klasik lainnya. Di beberapa tempat mereka lebih baik, di tempat lain mereka sama sekali tidak perlu menggunakan pesawat, helikopter juga bisa tidak digunakan. Pandangan masyarakat tentang penggunaan dirigible sangat umum. Ini adalah tugas untuk mengangkut barang-barang berukuran besar, mengambil produk besar dan berat dari pabrik, dan memindahkannya ke lokasi penggunaan adalah tugas khusus yang saat ini diselesaikan dengan cara memecah produk khusus ini menjadi bagian-bagian dengan ukuran yang dapat melewati rantai logistik yang ada. Misalnya, ini bisa dilakukan dengan mobil, kereta, atau kapal, dan yang paling sering adalah pertama dengan kereta, kemudian dengan kapal, dan kemudian lagi dengan kereta. Secara umum, dirigible dapat mengangkat barang dan langsung membawanya. Ini adalah salah satu kekuatan supernya yang diketahui semua orang, tetapi jika kita berbicara tentang aplikasi yang tidak terlihat secara langsung, jelas bahwa diperlukan komunikasi material dan ekonomi dengan daerah-daerah yang terpencil. Ini bisa dilakukan oleh helikopter di sana misalnya. Ini bisa dilakukan oleh pesawat jika ada tempat untuk mendarat, ada landasan pacu. Helikopter dapat melakukannya tetapi biayanya mahal dan mereka terbatas dalam jarak. Dirigible tentu saja dalam perspektif jelas terbatas dalam jarak, tetapi ia dapat terbang jauh lebih jauh daripada helikopter dan mengangkut barang-barang orang, dan mungkin juga barang-barang orang. Dan yang paling menarik, ia dapat berfungsi sebagai infrastruktur yang menciptakan objek di sekitarnya. Artinya secara kondisional ada suatu pemukiman di mana tidak ada misalnya pusat medis atau titik energi apapun atau sesuatu yang lain, dirigible memiliki kemampuan untuk langsung membawa toko, laboratorium, atau klinik ke sana. Jadi benar-benar ada dirigible klinik yang mendarat, silakan. Ada beberapa layanan, sesuatu terjadi lalu terbang lebih jauh. Topik yang sangat menarik tentang klinik mobile, mereka ada di dalam bus, Anda mungkin sering melihatnya, dan ada kereta yang akan diluncurkan, tetapi baik bus maupun kereta memerlukan jalan pertama-tama, dan di sini semua yang dibutuhkan adalah imajinasi. Di sini tidak ada jalan yang diperlukan, langit bebas, terbang kemanapun Anda mau, mendaratlah. Tidak perlu bandara seperti itu, bisa mendarat di ladang terbuka atau lebih baik lagi di atas air. Nah, klinik yang mendarat di atas air itu hanya, tentu saja, semua itu adalah tantangan. Tapi sekarang saya sering melihat mereka digunakan dalam iklan, tapi ini aplikasi yang paling umum. Ya, iklan memang. Iklan ada di mana-mana dan di segala hal. Di dirigible ini adalah sesuatu yang baru, besar, terbang di langit. Tentu saja untuk itu dibayar, tetapi itu bukanlah aplikasi utamanya. Meskipun ketika industri terjebak dalam kebuntuan, mereka hanya mengandalkan iklan belakangan ini.
Semua dirigible yang dibangun di Jerman dan yang terus dieksploitasi di Amerika Serikat digunakan terutama sebagai alat iklan. Dan mungkin mereka juga menjadi pesaing bagi drone yang sekarang sedang populer di kalangan semua orang. Dirigible juga memberikan kompetisi yang baik, baik untuk pemantauan wilayah maupun pengangkutan tenaga kerja kecil. Kemungkinan besar, dirigible bukanlah pesaing. Mereka dapat melakukan hal-hal yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh drone dalam hidup mereka, menggantung selama beberapa hari di atas suatu kota, atau mengapung selama seminggu di sepanjang kawasan perlindungan alam, memantau kebakaran. Drone apa? Setengah jam, maksimal 1 jam. Drone bersayap yang paling luar biasa, ya, ini sedikit berbeda. Namun tetap saja drone bersayap tidak dapat mengangkut sebanyak yang bisa diangkut oleh dirigible. Dirigible dalam era tanpa pengemudi dianggap sebagai stasiun robotik yang terbang. Ini akan menjadi seluruh laboratorium terbang. Dia menjadi pembawa drone. Ini adalah tugas yang sangat menarik. Ketika sebuah dirigible besar terbang, drone-dronenya melakukan pemeliharaan dan kembali lagi. Ia bukanlah pesaing, melainkan alat tambahan agar semuanya dapat menjadi lebih baik dalam simbiosis. Artinya ada banyak arah penerapan dan tentu saja arah-arah ini sudah ada saat ini. Helikopter mengangkut barang, pesawat melakukan hal yang sama. Apa keuntungan dirigible di sini? Mengapa menggunakannya? Nah, menurut skema klasik, semua orang yang mengaitkan hidup mereka dengan dirigible berangkat dari perhitungan biaya pengangkutan 1 ton per 1 kilometer, dan pada dirigible dengan ukuran tertentu, mulai muncul solusi logistik yang paling menguntungkan untuk pengangkutan barang. Lalu, apa kelebihannya? Setidaknya karena harganya lebih murah. Artinya kita bisa melakukan hal yang sama dengan biaya lebih murah. Dirigible membawa lebih banyak muatan. Biaya pembuatan dirigible lebih murah. Jika dibandingkan memproduksi helikopter atau dirigible, maka dirigible lebih murah dengan kapasitas angkut yang sama. Jika dibandingkan dengan pesawat, ini jauh lebih murah daripada pesawat. Ia tidak dapat bersaing dengan pesawat karena pesawat terbang lebih cepat. Artinya, tidak ada gunanya terbang dengan dirigible untuk jarak yang jauh jika bukan dirigible yang memiliki ketinggian dan kecepatan tinggi. Dirigible berkecepatan tinggi sudah dapat bersaing dengan pesawat terbang, tetapi itu adalah prospek yang masih cukup jauh. Dan saat ini pembicaraan tentang dirigible berkecepatan tinggi belum dilakukan. Bagi banyak orang ini adalah impian dan suatu saat nanti akan terwujud, tetapi bukanlah pesaing bagi pesawat. Dan juga ia bukanlah pesaing helikopter jika helikopter kecil dapat mengambil sesuatu di suatu tempat dan membawanya, tetapi dirigible tetap lebih besar. Di sini tidak ada yang perlu disembunyikan. Artinya setiap hal memiliki penerapannya sendiri dan dirigible memiliki penerapan yang besar dan luas yang tidak tumpang tindih. Dengan yang lain, ialah hanya melengkapi. Kita sebenarnya memiliki alat udara tambahan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang saat ini tidak dilakukan dengan sangat baik sekali. Dan jika kita melihat pesaing, mereka bergerak ke arah bisnis apa? Misalnya BRIM, saya tahu untuk operasi penyelamatan kan, setidaknya mereka memposisikan diri seperti itu. Ya, dia tidak benar-benar memposisikan dirinya. Saya sama sekali mendapatkan kesan bahwa dia sedang membangun dirigible bernama Coven. Dia mengatakan untuk penyelamatan, untuk terbang ke suatu tempat, tetapi umumnya itu adalah stasiunnya. Jika tiba-tiba terjadi keributan dan menunggu, tetapi di sana semuanya tidak berjalan lancar dengan dirigible-nya, kemungkinan besar dia tidak akan berhasil. Dia seharusnya dengan baik mengucapkan terima kasih kepada semua orang, jadi mari kita akhiri di sini. Sekarang, dengan mengetahui semua kesalahan ini, mari kita kumpulkan sesuatu yang baru. Namun, apakah dia akan memiliki semangat yang cukup? Kemungkinan besar dia akan memiliki. Sementara itu, pada umumnya, para pesaing tidak. Mereka bukan pesaing, mereka adalah rekan-rekan karena persaingan terjadi di mana pasar sudah terbagi, sedangkan di sini, ketika pasar belum ada, kita harus membentuknya. Jadi, rekan-rekan dirigible saat ini sebagian besar fokus pada pariwisata dan secara keseluruhan itu baik. Karena pariwisata di planet kita, saya sebenarnya tidak tahu. Perlu melihat berapa persen dari total PDB planet ini yang merupakan pariwisata. Saya rasa itu cukup signifikan. Dan semua orang ingin memiliki dirigible wisata. Orang Arab ingin, orang Eropa ingin, dan orang Cina juga ingin. Orang Cina benar-benar telah membangun dirigible ini yang terlihat sangat mirip dengan AU-30.
Rusia kita, mereka telah melakukan uji terbangnya dan sekarang sudah memesan seri sebanyak 10 dirigible seperti itu. Ini adalah model yang persis sama, seperti yang sekarang dilakukan oleh orang Jerman dengan Zeppelin baru mereka. Ada 15 orang yang masuk secara kondisional, ada tur selama sekitar 1 jam, dan kelompoknya telah berganti. Sekarang Cina telah memesan 10 unit untuk menggunakan dirigible dengan model yang sama, jelas untuk mengkomersialkannya. Orang Prancis berjanji untuk membangun dirigible matahari besar bersifat wisata yang akan memiliki area luas yang dilapisi panel surya hanya menggunakan motor listrik. Ini adalah agenda hijau mereka hebat. Turistik ya. Orang Inggris membuat Airlander mereka. Ini adalah proyek yang cukup kontroversial terkait dengan dinamika dan hal-hal lainnya. Sepertinya mereka telah menemukan investor untuk memproduksi sejumlah perangkat semacam itu, untuk melakukan perjalanan dari Inggris ke Kutub Utara dan kembali, dan di sana harga tiketnya adalah sekitar $200.000 per orang, kira-kira mungkin sekitar, pasti mereka sudah menemukan audiens mereka menjalankan mengembalikan biaya pembangunan. Ada masalah pariwisata. Dirigible kecil sudah digunakan di Afrika. Ini adalah dirigible drone untuk pengiriman obat-obatan dan barang lainnya ke tempat-tempat yang sulit dijangkau. Mereka telah melakukan uji coba pertama, uji coba tersebut berjalan sukses, mereka menemukan investor yang membiayainya. Kami tidak lagi mencari investor tetapi telah menemukan perusahaan yang bergerak di bidang obat-obatan, yang telah memberikan dana untuk pelaksanaan logistik pada perangkat ini, tapi kami belum melihat laporan keuangan, keuntungan mereka, dan seterusnya. Namun di sini kamu sudah melihat pengiriman barang menggunakan drone telah diluncurkan di suatu negara Eropa. Tapi itu drone kecil, hanya mainan, kata pengemudi dirigible, hanya bisa terbang di cuaca cerah dan tenang. Jika ada sedikit angin ke kanan atau kiri, ia tidak akan terbang kemana-mana. Di suatu negara Eropa, mereka bahkan meluncurkan perangkat aerostatik teroridial. Secara umum, semua dirigible adalah alat aerostatik, yaitu umumnya atau bahkan kendaraan udara. Dirigible artinya terkendali. Jika kamu melepaskan balon ke api, ia akan terbang tanpa kendali. Disebut aerostat. Jika kamu memasang mesin, ia sudah bisa bermanuver tertentu. Dirigible diatur oleh seorang dirijen, dan perangkat yang dapat dikendalikan seperti itu telah diciptakan oleh orang Eropa untuk memantau saluran listrik. Dia masih dikelola oleh mereka secara terbatas, tetapi bergerak dengan sangat perlahan-lahan ke arah itu, dan secara keseluruhan sebagian besar adalah tentang pariwisata. Jika dirangkum umumnya, secara umum, Ya, pariwisata. Kami juga melihat di Kenya saat itu, apa yang kamu katakan tentang klinik terbang sebenarnya bukanlah arah yang terlalu fantastis, karena sudah ada dirigible di Kenya yang mengantarkan obat-obatan sepertinya, dan itu juga tanpa awak. Oleh karena itu, dalam bidang kedokteran tentu saja ada banyak aplikasi dan tampaknya memang benar ketika teknologi memungkinkan, di seluruh dunia mulai berkembang suatu arah tertentu dan dirigible jelas merupakan arah tersebut saat ini karena seolah-olah semua orang menyadari hal ini pada waktu yang hampir bersamaan dan mulai membuatnya, termasuk di Rusia. Pemerintah Rusia telah mengeluarkan perintah bahwa kita perlu mengembangkan tema ini di sini, bukan. ya di sana kami di Rusia modern secara keseluruhan sudah memiliki beberapa upaya untuk membuat, saya rasa dalam batas tertentu, tentu saja upaya yang berhasil untuk membangun dirigible ini juga dibangun oleh Alexander Nikolaevich Kirill dan Augur membangun AU-11, 12, 30 dan berbagai macam lainnya. Dan sementara gerakan ini terbentuk, selama mereka melakukan semua ini, tetap saja ada beberapa dokumen normatif, beberapa peraturan, sesuatu tentang dirigible yang mulai muncul di pemerintahan. Dan begitulah seperti yang diceritakan kepada saya, penempatan yang pernah diletakkan di sana sekarang telah terwujud. Artinya mereka telah mencapai daftar tertentu dalam daftar tugas mereka. Di sana ada bookmark semacam untuk mengetahui apakah kita bisa membuat dirigible, dan karena itu sudah ada di sana, telah dikeluarkan perintah pemerintah untuk mengeluarkan ketentuan. Singkatnya, saya tidak mengerti tentang dokumen pemerintah ini, namun intinya adalah bahwa hingga akhir tahun ini, pemerintah mengharapkan untuk menerima serangkaian proposal secara umum tentang bagaimana industri dirigible, atau bahkan bukan industri, setidaknya menawarkan sesuatu yang berkaitan dengan dirigible. Ini akan menjadi satu perangkat, ada beberapa perangkat,
Lalu untuk apa mereka dibutuhkan, tugas apa yang akan mereka lakukan, ada pengantar langsung untuk seluruh industri. Proyek-proyek hanya mengatakan, oke, ada tugas, kami terbuka, tetapi tentu saja mereka telah mengukurnya. Ini berkisar antara 30 hingga 200 ton, dan dengan komentar untuk pengembangan arah Arktik Utara kita. Mereka hanya menunggu siapa yang akan menawarkan sesuatu sekarang. Nah, beralih kepada kami, apa yang sebenarnya ingin kami tawarkan saja? Sebenarnya, melihat bahwa minat terhadap tema dirigible memang sangat tinggi dan melihat bahwa di Rusia ada banyak orang yang tidak hanya ingin membangun dirigible, tetapi juga ada yang benar-benar telah membangunnya, yang memiliki hasil dalam hal ini termasuk paten dan teknologi. Menjadi jelas bahwa ya, ada semua peluang untuk benar-benar menjadi pemimpin tidak hanya di pasar Rusia, tetapi juga di dunia untuk bersaing dengan para raksasa yang sekarang, ya seperti raksasa, setidaknya banyak uang yang telah dihabiskan dan seringkali dilakukan oleh perusahaan besar. Dan kita bisa bersaing dengan semuanya. Sebenarnya sangat, memang bukan hanya apa yang bisa kita lakukan. Kita melakukannya dan semua ada peluang untuk menjadi yang nomor satu. Berjuang bersaing dengan penuh semangat, dedikasi, dan ketekunan. Pasha seperti seorang judoka. Ya, di sini kita harus bersama-sama membangun masa depan yang indah ini. Karena dirigible meskipun pernah digunakan dalam perang, sekarang hampir tidak mungkin menjadi militer. Karena perang telah pergi jauh dan lama. Ini adalah transportasi yang damai. Dan dengan rekan-rekan, perlu ada persaingan yang sehat, tetapi pada saat yang sama, Persaingan ya, kolaborasi. Dalam kolaborasi, ya, dan sebagai hasilnya melihat bahwa ada segalanya untuk mengembangkan arah ini, ya dibuatlah proyek dirigible generasi baru, di mana sebuah perusahaan yang bernama Nova didirikan. Saat ini kami berada di kantor perusahaan ini, dan mari kita bicarakan apa yang akan kita lakukan dalam arah dirigible dan bagaimana kita merencanakan untuk menghasilkan uang dari hal ini. Karena bagian dari perusahaan ini dapat diperoleh oleh masing-masing dari Anda. Mari saya sebutkan poin-poin utama dan Fedor akan menjelaskan lebih rinci. saya ingin sedikit tunggu tentang tesis bahwa yang dibuat itu jelas. Kamu bilang seperti, nah kami telah mengorganisirnya, tetapi kami mengorganisirnya dengan bantuan crowdfunding. Dan saya juga ingin mencatat bahwa crowdfunding dan dirigible adalah tema yang benar-benar historis. Ternyata ada banyak dirigible yang digunakan untuk menjatuhkan barang, dan di Jerman mereka mengumpulkan dana, dan di Inggris mereka juga mengumpulkan dana, di Uni Soviet mereka juga mengumpulkan dana, mereka mengumpulkan untuk satu, bahkan untuk dua. Orang-orang entah mengapa tampaknya nasib dirigible adalah bahwa kita perlu berkumpul dan tetap mengangkat kapal udara ke langit, dan kami tidak hanya mengandalkan fakta sejarah nyata, tetapi juga bahwa rakyat ingin berkontribusi. Secara keseluruhan, ada banyak permintaan di internet mengenai apa itu dirigible, dan kemana perginya dirigible, mencapai ratusan ribu setiap bulan hanya di bagian internet berbahasa Rusia. Jumlah tampilan pada video sangat banyak, tetapi jumlah dirigible yang hilang sangat luar biasa. Secara keseluruhan, kita bisa dengan percaya diri mengatakan bahwa sudah beberapa bulan sejak proyek dimulai, minat sangat tinggi dari semua orang, baik dari masyarakat umum maupun dari para ahli yang bekerja di industri penerbangan dan sektor terkait. Seolah-olah kamu tahu semua orang duduk menunggu tidur seperti itu. Dirigible, tepat sekali, dan begitu banyak tawaran, begitu banyak hal. Singkatnya, ya, dan karena itu sepertinya kerumunan ini adalah takdir, sepertinya sebuah sejarah. Namun tidak hanya nasib, tetapi juga statistik menunjukkan bahwa semua orang sangat tertarik dan ingin melihat mereka. Ya, dan ngomong-ngomong, saya tahu tentang dua crowd yang seperti itu, keduanya sukses. Ini adalah Zeppelin di Jerman dan ini adalah Komsomolskaya Pravda tentang dirigible di Uni Soviet. Jadi kami juga akan menjadi yang ketiga yang sukses. Di sana bukan yang ketiga jika dihitung. Mungkin yang kelima. Saya tahu tentang tiga, tentang dua selain kita. Tampaknya orang-orang ingin agar dirigible ada dan berarti itu akan terjadi. Sekarang kita bahkan bisa menghasilkan uang dari ini. Membicarakan tentang apa yang sebenarnya dibuat dalam kerangka perusahaan. Apa itu perusahaan dirigible? Perusahaan yang akan memproduksi pesawat terbang ini
Jelas bahwa ini adalah orang-orang yang terutama adalah orang-orang psiko. Saat ini tim sedang berkumpul, inti utama sudah ada. Setiap hari di sini di kantor, pekerjaan terus berlangsung. Kami telah memulai webinar dan hanya orang-orang mulai pergi, mungkin agar kami tidak terganggu. Karena kami mulai pada pukul 5, orang-orang sebelumnya tenang dan berusaha untuk tidak berisik di pekerjaan, berjalan sangat produktif. Segera kami akan melakukan tinjauan kantor dan kami akan menunjukkan semuanya kepada Anda. Secara umum, baik kantor ini maupun orang-orang yang ada di sini pada dasarnya adalah kantor desain itu sendiri. Titik pertama, tempat di mana pesawat terbang ini akan dirancang dan dikembangkan. Selain itu, direncanakan untuk melakukan akuisisi. Sekarang Fedor akan menjelaskan opsi lain yang ada, tanah di mana 2 hangar akan dibangun, tempat berlangsungnya kerja negara, serta pemeliharaannya. Ini adalah produksi milik sendiri, di mana berbagai komponen kritis akan dikembangkan, katakanlah agar seluruh teknologi tidak diserahkan kepada kontraktor tertentu. Karena beberapa bagian dapat dirancang dan diproduksi di tempat lain, ini adalah sekolah di mana pilot dan bukan hanya mereka akan dilatih, serta proyek bisnis lainnya. Ini berarti bahwa kantor desain ini tidak hanya akan mengerjakan dirigible mereka sendiri, tetapi juga mengembangkan dirigible unik dan spesifik sesuai kebutuhan klien. Ini adalah arah yang sudah dapat dikerjakan oleh perusahaan ini. Kami berbicara tentang prospek 35 tahun, apa yang kami rencanakan, yang akan kami bahas. Kami sudah melihat perusahaan ini untuk 10 tahun ke depan, dan sekarang kami akan menunjukkan semuanya kepada Anda. Fedor, mari kita bahas lebih rinci sekarang. Ini adalah biro desain. Teka-teki pertama seperti ini bagi kami. Apa yang sedang terjadi di sini sekarang? Sebenarnya kami berada di biro desain yang sama. Apa yang akan terjadi? Ya, kami telah membuat presentasi ini cukup lama dan proyek ini terus berevolusi. Proyek ini tidak hanya mencoba, tetapi dengan percaya diri bergerak menuju tahap pertama, sementara tahap 0 adalah pra-peluncuran. Oleh karena itu, kami mengatakan bahwa beberapa hal mungkin berubah, dan presentasi ini tentu saja juga secara umum kata biro perancang itu baik, dan biro perancang itu akan terbentuk dan sudah mulai terbentuk. Namun secara keseluruhan kami membentuk perusahaan pengelola yang akan mencakup biro desain. Di kantor ini, inti dari holding ini sedang dibentuk. Dengan jelas disadari bahwa di kantor ini sedang dibentuk. Inti dari holding ini tidak hanya terdiri dari para perancang, tetapi juga bagian keuangan, bagian komersial, bagian produksi, bagian perancangan, desain sebagian besar seperti dewan ahli, seperti ilmiah teknis. Itu diciptakan, bahkan tidak diciptakan. Anda ada di sana. Kemudian kami akan menjelaskan sedikit, lebih rinci, secara umum saat ini di kantor ini akan dibentuk sebagai perusahaan induk. Bahkan bisa disebut demikian, dari mana pengelolaan pengembangan akan dilakukan. Jelas bahwa juga akan ada beberapa pengembangan dilakukan, tetapi ini berkaitan dengan pembentukan biro desain sepenuhnya di dalam seluruh holding ini. Nah, tentu saja akan memerlukan waktu. Saat ini kami memiliki daftar spesialis yang berkaitan secara eksklusif dengan perancangan dan kinerja biro desain. Saat ini sudah ada sekitar 15 orang di sana. Agar Anda mengerti, perusahaan sebelumnya yang membuat AU30 memiliki inti utama dari 10 orang. Ya, maksudnya semua yang lainnya adalah kontraktor. Sekali lagi kontraktor. Dan semuanya berjalan secara umum. Kerangka utama untuk para perancang telah terbentuk. Untuk produksi telah terbentuk. Untuk bagian komersial sedang dibentuk. Untuk keuangan sementara ini, solar. Ya, dan dalam 3 tahun ke depan kita perlu tidak hanya membentuk biro desain, tetapi juga seluruh perusahaan induk holding yang akan mencakup manajemen, tidak hanya biro desain, tetapi juga banyak bidang, dari perancangan hingga operasi, dan ada sekitar 10 fungsi yang harus dilaksanakan, dan ini harus menjadi 10 arah dalam perusahaan holding ini, dan semuanya harus dikontrol dan dikelola. Jadi secara kondisional, ya, biro desain sedang dibentuk di mana akan dirancang seperti yang ditunjukkan Pavel Filipov dalam presentasi lama ini, singkatnya, tanpa merujuk pada fakta bahwa ini adalah presentasi lama, saya menjelaskan apa yang akan terjadi. Ya,
Pada hari Senin, kami akan mengadakan Dewan Ilmiah dan Teknis, di mana bentuk pertama dari perangkat akan dipresentasikan. Di dalam perusahaan ini akan diadakan Dewan Ilmiah dan Teknis, di mana satu bentuk perangkat akan dipresentasikan. Itu sudah ada, sudah produk itu bisa dibilang sebenarnya dari kegiatan intelektual di dalam proyek. Kami sebelumnya telah berbicara tentang presentasi pengembangan lama, mereka kurang lebih sama dan akan tetap seperti itu, tetapi sekarang sudah ada klarifikasi dan lainnya. Dan begitu Dewan Ilmiah dan Teknis kami berlangsung pada hari Senin, jika semuanya disetujui secara bulat, maka kami sudah bisa menunjukkan sesuatu di sana. Jika ada perbaikan pada proyek, maka itu akan ditunda untuk sementara, tetapi ini akan relatif terhadap perangkat pertama yang disebutkan di sini sebagai 2 ton. Di sini disebutkan bahwa kami akan memproduksi 2, sebenarnya kami bisa memproduksi lebih banyak. Namun, kami cukup untuk membuat perangkat pertama. Dalam setahun, mungkin bahkan lebih cepat. Bila akan dibuat dalam versi sepenuhnya tanpa awak, dan kami sudah sampai pada kesimpulan ini, kami akan mengesahkannya. Dalam Dewan Ilmiah dan Teknis, itu saja. Di sini akan ada semacam gondola, tentu saja, dan gondola ini akan dapat diganti, baik yang dapat dipilotkan secara opsional atau sepenuhnya tanpa awak, atau tanpa awak untuk pengangkutan, atau pengangkutan yang dapat dipilotkan secara opsional. Secara umum, semua hal ini akan berubah, tetapi yang terpenting, lebih tepatnya untuk apa? Apa sebenarnya proyek ini? Ini adalah demonstrator tercepat, yang paling cepat direalisasikan dan paling murah, yang secara kondisional menunjukkan kemampuan kita. Sebagian besar bukan kemampuan desain, tetapi kemampuan organisasi. Bahwa dirigible dapat dirancang dan diterbangkan, telah dibuktikan kepada kita lebih dari 100 tahun yang lalu. Sekarang pertanyaan dari kolektif kami, yaitu kami menunjukkan apa yang Anda lihat, bahkan kepada diri kami sendiri. Kami telah berorganisasi, kami telah membangun perangkat, kami menghabiskan waktu 1 tahun untuk ini, menghabiskan sejumlah energi, uang. Namun, ini bukan hanya bukti bahwa kita telah terbang ke langit. Sudah ada penerapan komersial yang terlihat, seperti dalam mode tanpa awak, di mana ia dapat melakukan tugas pengangkutan barang seperti drone, dan juga untuk pemantauan tertentu. Semua ini sedang dibentuk sebagai spesifikasi teknisnya. Dalam spesifikasi teknis, semua ini dimasukkan. Pada hari Senin akan ada rapat. Setelah rapat, kita akan memperjelas presentasinya. Namun, perangkat ini dibangun sekali lagi bukan sebagai satuan tunggal. Proses disusun sedemikian rupa sehingga semuanya dapat diproduksi secara massal. Dan alat kedua di sini disebut sebagai 10 ton. Ini adalah yang berikutnya yang akan kami mulai produksi setelah alat pertama ini. Alat ini akan lebih serius seperti yang Anda lihat. Jadi jika ini kami rencanakan antara 500 kg hingga 1,5 ton. Di sini disebutkan 2, itu juga sedikit di sana. Jadi 10 ton adalah perangkat yang sangat serius. Ini sudah merupakan skema yang kaku. Ini sudah sedikit berbeda dalam hal waktu, uang yang berbeda, tingkat tanggung jawab yang berbeda, biaya perangkat tersebut, biaya layanan yang dapat diberikan. Ini adalah langkah berikutnya. Dewan Ilmiah dan Teknis mengenai karakteristik teknisnya, penampilannya, tata letaknya, dan sebagainya, saya pikir akan berlangsung sekitar menjelang tahun baru, mungkin bahkan sedikit setelah tahun baru, tetapi dalam kerangka proyek ini direncanakan pembangunan perangkat ini. Tentu saja kami sudah menentukan penampilan dan karakteristiknya dengan tepat, dan untuk itu kami perlu memproduksi E-Link. Karena untuk perangkat pertama kami juga merencanakan untuk memproduksi E-Link, tetapi kami berpikir tentu saja mengapa tidak sedikit menguranginya agar dapat melewati hangar-hangar standar penerbangan yang ada di mana-mana dengan pintu berukuran 12x12 meter agar tidak mengeluarkan biaya untuk pembangunan di awal dan menghabiskan uang proyek dengan lebih efisien. Bukan menghabiskan tetapi berinvestasi, tentu saja ya. Meskipun berinvestasi dalam konstruksi dan tidak akan merugi, tetapi kita tetap berinvestasi di langit dan pasti tidak akan merugi. Kami membuat perangkat yang lebih kecil dan di sini presentasi akan membahas tentang 2 hanggar, tetapi untuk memperpendek waktu dari 3 tahun menjadi 1 tahun.
Pada awal proyek, kami merencanakan untuk mengangkat perangkat pertama dalam 3 tahun, tetapi semua itu tergantung pada pembangunan hanggar. Sekarang kami telah memperpendek waktu itu menjadi 1 tahun. Perangkat pertama akan lepas landas dalam setahun, dan sebenarnya tidak memerlukan hanggar. Namun, untuk perangkat kedua, tentu saja akan dibangun hanggar yang serius, dan untuk itu dibutuhkan tanah. Ya, itu adalah tanah, hangar, dan di hangar bagaimana ini akan terlihat? Apa yang sebenarnya akan terjadi dengan mereka? Eling bukanlah garasi untuk menyimpan dirigible, meskipun sebenarnya memang bisa digunakan untuk itu. Semua dirigible akan dibangun dengan penyimpanan terbuka di jalan, seperti pesawat dan helikopter yang dapat berdiri dengan tenang. Jelas, perlu dipasang penutup pada baling-baling, tetapi secara keseluruhan penyimpanan di luar dan dirigible akan dirancang seperti itu. Eling adalah sebagian besar bengkel perakitan, dan ada tempat seperti itu untuk melakukan pemeliharaan. Ketika dirigible diparkir, sama seperti mobil, ada siklus tertentu di mana perlu memeriksa sesuatu, mengganti sesuatu, dan terkadang bahkan memperbaiki sesuatu. Jadi sebagian besar hangar berasal dari bengkel perakitan, di mana semua komponen tiba, dan dari komponen ini dirigible lahir. Selanjutnya, dirigible dapat bebas dan berkeliaran di luar, tetapi tetap saja ia harus secara berkala kembali ke hangar, dan hangar ini perlu dibangun. Ya. Tentu saja ada hangar yang sudah ada, tetapi untuk perangkat besar, dan saya sudah menganggap perangkat seberat 10 ton sebagai besar, meskipun tidak super besar seperti perangkat seberat 200 ton. Namun, dalam pandangan umum, jika kita hanya melihat perangkat dan bertanya apakah itu kecil atau tidak, perangkat seberat 10 ton sudah tidak kecil. Tentu saja bisa digunakan, ada pabrik, saya tidak ingat nama pabriknya, yang dibangun di Krasnoyarsk, di mana mereka membangun produksi untuk menciptakan kapal air yang bergerak di sungai dan laut. Dan di sana ada gerbang yang sangat besar, dan pabriknya sendiri sangat besar, sangat canggih, dan sangat modern. Secara teoritis bisa dirakit. Kami menemukan opsi ini, sebelumnya kami tidak melihatnya. Kita bisa merakit perangkat besar. Namun pembangunan galangan sendiri adalah teknologi perakitan yang canggih. Jadi dia akan beradaptasi dengan sesuatu yang sudah ada, atau kami akan membuat versi seri yang optimal. Tentu saja pilihan untuk seri optimal ini harus menjadi lapangan terbang, dan di sana ke sungai. Dirigible juga bisa dimasukkan ke dalam sungai. Kami tidak akan mengoperasikan semua pelabuhan lainnya ke sungai. Artinya perlu membangun hangar sendiri, dan tentu saja itu akan dibangun di... Ini juga berkaitan dengan kapitalisasi perusahaan itu semua. Di tanah mana? Pertanyaannya, ia akan dibangun. Pavel Filipov mengatakan ada beberapa pilihan, tetapi bagi alam semesta hanya ada satu, dan yang lainnya semua ilusi. Anda bisa membeli tanah dengan tujuan pertanian dan menghabiskan waktu yang sangat lama untuk mengubahnya menjadi dirigible drone. Kita bisa mendekati seseorang yang sudah memiliki aerograd dan siap untuk bekerja sama, misalnya menyewakan sebidang tanah kecil, atau lebih tepatnya tanah besar untuk hangar, tentu saja agar kita bisa membangun hangar di sana. Kita bisa bernegosiasi dengan aerograd lain untuk masuk ke dalam kemitraan, atau semacam pendirian bersama, dan tanah ini secara kondisional menjadi tanah proyek, di mana kita bisa membangun hangar. Kita juga bisa membeli aerograd yang sudah jadi. Ada juga yang dijual dengan lapangan terbang, bahkan dengan hangar yang cocok untuk pembangunan dirigible pertama kita, dan kami belum sepenuhnya mempelajari semua tawaran untuk mengambil keputusan manajerial tentang kemana kami akan melangkah selanjutnya. Namun adalah logis jika itu menjadi milik kami sendiri, artinya jika itu dibeli, pertama-tama nilainya tidak menurun, tetapi justru meningkat ketika uang diinvestasikan dan sesuatu terjadi di lokasi tersebut. Namun, ketika itu milik orang lain, risiko mulai muncul. Jika itu disewa atau bahkan dalam kemitraan dengan seseorang, jadi tanah itu diperlukan, tanah itu penting. Bagaimana bentuknya, waktu yang akan menunjukkan. Sekolah produksi, Sekolah, ya, itu adalah arah yang sangat baik sekali. Sangat penting. Nggak hanya itu, kita juga perlu melatih para pilot, bahkan mereka yang melatih pilot juga perlu dilatih, dan teknisi juga perlu dilatih. Dan secara keseluruhan, diperlukan sejumlah besar staf untuk dapat mengoperasikan dirigible
Jika dirigible akan dijual, maka stafnya perlu dilatih. Sekolah sangat penting, tanpa sekolah kita tidak akan bisa bergerak maju, dan itu akan diorganisir. Sudah ada tawaran dari sekolah yang baru dibentuk. Dan bukan hanya dari sekolah itu, kebetulan juga ada usulan untuk membuatnya berdasarkan itu. Secara umum, ketika sekolah-sekolah mengetahui bahwa kami berencana untuk membangun dirigible juga, mereka menjadi antusias dan mengatakan bahwa mereka ingin melatih para pengemudi dirigible. Selain itu, berdasarkan umpan balik dari orang-orang, mereka bertanya kemana mereka bisa pergi untuk bekerja agar akhirnya bisa mengoperasikan dirigible. Sekolah ini akan dibentuk dalam kerangka proyek dan juga akan menjadi bagian dari holding ini dan bisa jadi bahkan berfungsi sebagai unit bisnis terpisah. Karena pelatihan orang harus dilakukan secara terus-menerus, mereka perlu diajari tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Jadi di sekolah bahkan bisa menghasilkan uang dan sekolah akan diorganisir. Kemungkinan besar kegiatan aktif terkait sekolah akan dimulai sekitar saat peluncuran dirigible pertama. Secara kondisional, kita memiliki waktu kurang dari setahun untuk memulai pekerjaan aktif di sekolah, pembentukan, metode, metodologi, dan hal-hal lainnya. Saat ini kami sedang mengadakan Dewan Ilmiah dan Teknis iterasi pertama hingga ketiga. Ini adalah 1 hingga 3 iterasi. Kami menyetujui perangkat pertama, dan mulai saat ini kami memiliki pemahaman tentang apa yang dibutuhkan untuk perangkat pertama, siapa yang akan diperlukan di sana, dalam jumlah berapa, dan hal-hal lainnya, dan sekarang sudah bisa mulai menyusun materi untuk sekolah. Baru sekarang saya memikirkan tentang hal ini, saatnya untuk memanggil mereka produksi. Dalam kerangka proyek ini, kemungkinan besar tidak akan membangun pabrik yang sepenuhnya berfungsi. Mari kita mulai dengan fondasi, kemudian kita akan membangun pabrik. Tidak. Produksi di sini sebagian besar berkaitan dengan penguasaan beberapa proses teknologi yang sangat berbeda dan kompleks. Apakah itu penyolderan material atau selubung, dan lain-lainnya. Baik itu bahkan pemrograman sistem pengendalian secara kondisional termasuk di bawah saja dan juga itu adalah konsep produksi yang kami masukkan di sini. Secara umum ini adalah beberapa proses teknologi kritis tanpa mana siapapun tidak akan dapat menyalin apa yang akan kami lakukan. Karena kita bekerja sama, kita tidak perlu membangun pabrik dirigible. Pabrik-pabrik sudah ada dan tidak hanya di negara kita, dan kita bisa menciptakan dirigible dalam kerjasama yang luas. Tetapi jika kita tidak meninggalkan beberapa teknologi atau proses teknis, maka tidak ada yang menghalangi orang lain untuk meminta melakukan hal yang sama dalam kerjasama yang sama dengan mencentang kotak untuk menghindari paten, hak kekayaan intelektual, dan sebagainya. Dalam pengertian seperti itu, ya, produksi akan dibuat. Selama kami memiliki ruang, kami memiliki mitra yang sangat setia, terpercaya, dan dihormati. Salah satu pemimpin proyek ini adalah Ruslan. Dengan nama lengkap Ruslan, seorang ahli di bidangnya, Ruslan akan bertanggung jawab atas penguasaan produksi, untuk lokalisasi lebih lanjut, untuk produksi massal, dan lainnya. Ruslan sudah memiliki area sendiri, dia juga sudah memiliki teknologi, serta beberapa peralatan mesin secara alami. Dia mungkin sedikit berkembang karena tugas ini tetap unik. Ya. Sebelumnya dia bekerja dengan cara yang berbeda, tetapi sekarang sudah bisa dilakukan berdasarkan ini. Jadi di sini tidak akan ada investasi modal yang signifikan, tetapi kepemilikan. Teknologi itu sendiri dianggap sebagai kekayaan intelektual. Dan ternyata ada klien. Kami juga berbicara tentang klien, Gi, bahwa perusahaan ini dalam beberapa tahun ke depan, selain apa yang telah kamu sebutkan, akan mampu melaksanakan pesanan dari pihak ketiga. Misalnya, korporasi negara dapat menghubungi dan mengatakan bahwa mereka memiliki tugas tertentu, membutuhkan dirigible tertentu, dan kesempatan untuk merancang serta mengatur produksinya. Dalam perspektif 3-5 tahun, pelanggan seperti itu pasti akan muncul. Karena begitu kami mengangkat demonstrator ke udara dalam setahun, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, dan secara umum akal sehat menunjukkan bahwa jika ada yang membutuhkan dirigible, mungkin mereka akan menghubungi tempat di mana dirigible dapat diterbangkan, dan jika kami melakukannya, berarti itu adalah kami. Ada pemahaman siapa yang mungkin datang pesanan apa. Sementara itu tentu saja masih terlalu dini untuk membicarakannya.
Kami merencanakan proyek ini selama 3-5 tahun, ini melibatkan jumlah pendanaan tertentu, dan ada tenggat waktu tertentu, yang bahkan terkait dengan perolehan sertifikat dan lisensi untuk perangkat ini. Dan kami akan dapat mengangkatnya dalam waktu 1 tahun. Setelah beberapa waktu, kita akan mendapatkan yang pertama sebagai pemimpin. Dengan eksperimen, artinya ia sudah secara kondisional dapat menunjukkan beberapa penerapan komersial berdasarkan lisensi ini. Namun, untuk mendapatkan sertifikat tipe agar dapat memproduksinya secara massal masih merupakan prosedur yang cukup rumit, di mana prosesnya bisa memakan waktu 1 tahun atau bahkan 3 tahun. Prospek 3-5 tahun adalah tentang fakta bahwa perangkat tersebut sudah memiliki sertifikat tipe, sudah diproduksi secara massal, dan menghasilkan keuntungan komersial dari penggunaannya atau penjualannya. Proyek ini berlangsung 3-5 tahun, tapi klien dapat datang lebih awal setelah demonstrasi. Jika dia membayar, dia akan berkata, "Oke teman-teman, kalian telah membuat perangkat dengan karakteristik seperti ini. Saya butuh 2 kali lebih besar atau 1,5 kali lebih kecil, tetapi 1,5 kali lebih kecil itu tidak logis. Kemungkinan besar saya akan membutuhkan yang lebih besar." Klien membayar pengembangan ini, jadi kalian sebagai investor kerumunan sudah mendapatkan keuntungan dari ini. Kami sekarang sedang membicarakan tentang pembentukan perusahaan induk. Jadi setiap uang yang akan dihasilkan oleh perusahaan ini, apapun cara mereka menghasilkannya, juga merupakan penghasilan bagi para investor. Setiap perusahaan induk yang akan dibentuk, tentu saja dalam kerangka kelompok perusahaan atau holding yang sama, tetap akan didirikan oleh perusahaan Nova. Dan sekarang saya sedang menunjukkan slide berikutnya, prospek. Dalam 5-10 tahun ke depan, dapat dilihat bahwa di sini sebenarnya ada lebih banyak A-Links dan jauh lebih banyak perangkat. Apa artinya ini? Tugas pertama sekarang adalah menciptakan perusahaan yang akan mulai menghasilkan uang, yang akan berkelanjutan, dan yang tidak akan bergantung pada investasi yang besar. Tentu saja, pada saat ini para investor juga mendapatkan keuntungan. Kita harus melangkah lebih jauh, dan sekarang ada pemahaman tentang kemana kita harus melangkah selanjutnya, perangkat apa yang bisa dibuat, tetapi ini akan dilakukan baik dengan keuntungan yang akan diperoleh atau melalui pendanaan tambahan yang juga normal untuk bisnis. Namun, ini tidak akan lagi berada dalam kerangka perusahaan induk, artinya perusahaan tidak akan terus-menerus menarik dana. Ini akan menjadi perusahaan anak yang sebenarnya. Misalnya perusahaan anak seperti itu dapat secara khusus menangani dirigible stratosphere. Kita tidak membicarakannya hari ini. Ceritakan apa itu perangkat yang direncanakan untuk dibuat dan mungkin secara khusus tentang stratosfer yang menarik minat banyak orang. Ya, tentang semua perangkat yang ada tentang stratosfer. 2 jenis perangkat pertama yang akan dibuat, kami merencanakan bahwa sistem ini untuk seluruh bisnis ini dengan variabel yang sesuai dalam kerangka kami akan mencapai titik impas dalam 3-5 tahun. Ini adalah tentang seri mereka, penerapan, ada iklan tertentu untuk mereka, bukan hanya penjualan ton dan kilometer, tetapi juga beberapa layanan konkret. Ini adalah perancangan perangkat khusus untuk klien lain, dan mesin secara umum sudah berada di jalurnya dan mulai berjalan, tapi lebih jauh ya, untuk pengembangan pohon pada 10 ton mungkin baru saja dimulai. Ini benar-benar kecil, semua sepakat bahwa perlu membangun tahap berikutnya. 20 adalah tahap sementara, 40 baik, 200 sempurna, lebih dari 200 sudah menjadi pertanyaan, apakah itu layak untuk dikejar. Dirigible memiliki keunikan yang sangat matematis dan sangat menarik. Semakin besar, semakin efisien, semakin ekonomis, dan semakin besar pula kebutuhan pasar di satu sisi. Di sisi lain, dia akan membangun satu perangkat seperti itu. Nah, mungkin akan ada beberapa aplikasi untuknya. Membangun 4 perangkat seperti itu yang berbobot 200 ton, kemungkinan besar semua penerapannya di planet ini akan menjadi komprehensif. Tapi jika kamu membangun 100 perangkat seperti itu, iklim ekonomi di planet ini akan mulai berubah lebih signifikan dan nyata.
Ada blogger ini dan banyak analis yang sepakat bahwa secara umum kita bisa menciptakan jalur sutra baru, membangun 100 perangkat seberat 200 ton seperti ini, menyusun rute yang tepat yang sesuai dengan arus angin dan lainnya, dan kamu akan menjadi orang terkaya di planet ini, atau perusahaan, atau sekelompok orang. Dan ini harus dicapai secara alami karena menetapkan tujuan untuk membangun satu perangkat tidak sama dengan mendirikan sebuah industri, yaitu tidak menciptakan sesuatu yang megah dan besar. Oleh karena itu, jelas bahwa setelah membangun demonstrator seberat 500 kg hingga 1 ton, langsung menciptakan perangkat seberat 200 ton adalah kebodohan. Oleh karena itu, ada strategi seperti ini, langkah demi langkah, yang mungkin akan berubah. Sekali lagi, kami berada di tahap 0, di pra-peluncuran, dan saat ini hanya ada dewan ilmiah dan teknis untuk perangkat pertama. Langkah-langkahnya bisa berubah, artinya mungkin bukan 10-20, bisa jadi 10-40, tetapi kemudian 100, bukan 200 sekaligus. Namun di sini, logika yang ada adalah bahwa ini akan dilakukan secara bertahap. Beberapa perangkat akan diproduksi secara massal, misalnya 10 ton, karena kami telah mempelajari pasar dan memahami bahwa sudah ada struktur pasar. Logistik yang dapat mereka masuki. Ini adalah dirigible. Mereka bisa jadi dirigible wisata, dan tidak ada kepastian bahwa mereka perlu diproduksi secara massal. Mungkin ini akan menjadi perangkat unik untuk beberapa negara tertentu sesuai dengan permintaan mereka. Jika misalnya negara menginginkan sesuatu yang spesifik, maka itu akan dikembangkan untuk mereka. Ini adalah para pelanggan yang berdiri di samping. Jika pihak lain menginginkannya, ada kemungkinan untuk melakukan kustomisasi penuh dengan desain unik dan karakteristik unik. Ada yang dirancang untuk musim panas, ada yang untuk musim dingin, ada yang untuk ketinggian tertentu, dan ada yang untuk ketinggian lainnya. Intinya, semuanya berbeda, tetapi kecil kemungkinannya bahwa ini adalah perangkat yang diproduksi secara massal seperti jam. Ukuran 10 ton ini akan diproduksi seperti jam, dan perangkat pertama akan diproduksi seperti jam. Ukuran itu akan datang, dan kita akan menemukan titik tengah ekonomi yang tepat, di mana perangkat besar juga harus diproduksi seperti jam. Kemungkinan besar ini akan menjadi kontainer yang diseragamkan, di mana seluruh logistik kami sudah terikat. Berapa banyak jumlahnya, waktu yang akan menunjukkan, tapi model harus sampai ke sini. Dan selanjutnya adalah stratosfer. Lebih tepatnya, stratosfer dimulai dari perangkat pertama dan terus melalui semua perangkat ini ke dalam niche terpisahnya. Menaklukkan, kata yang biasa saja. Secara umum, naik ke atmosfer dan mulai melakukan beberapa pekerjaan yang berguna di sana, bersifat komersial. Ini adalah impian banyak perusahaan, karena kita sudah menguasai udara, helikopter, pesawat, dan drone. Kita juga sudah menguasai luar angkasa, satelit-satelit terbang dan berputar di sana ribuan jumlahnya. Namun lapisan perantara, stratosfer, hampir tidak digunakan. Ya, ada meteosonde yang diluncurkan secara terus-menerus, mereka bersifat sekali pakai, dan sebagian besar mempelajari angin. Ya, ada program-program tentang balon yang bertahan lama dan stratosfer, seperti Google Loom dan program-program Soviet, yang banyak sekali, tapi semua itu sedikit berbeda dari apa yang kita bicarakan di sini. Dan kebetulan Anda mungkin telah melihat di internet bahwa baru-baru ini, orang Amerika meluncurkan kapsul ke stratosfer, yang membawa turis. Ini seperti lift stratosfer, di mana Anda diangkat untuk melihat bumi dan ruang hitam dari atas, kemudian kemungkinan besar Anda akan turun dengan parasut, meskipun mungkin gas dikeluarkan terlebih dahulu, sebelum parasut digunakan. Sampai saat ini, belum ada informasi detail mengenai hal ini. Ini adalah langkah berikutnya setelah prop yang sudah dikembangkan, dan langkah berikutnya yang akan diambil semua orang adalah perangkat besar yang sama, seperti stasiun wisata, hanya saja sudah dapat dikendalikan. Jika penerbangan di sini tidak terkontrol, secara kondisional ia naik dan turun, maka untuk naik ke atmosfer, lebih tepatnya ke stratosfer, dan mengapung di sana, itu adalah arah yang sangat menarik. Dan dari sudut pandang penginderaan bumi, mempelajari dari sudut pandang distribusi komunikasi dan internet, serta secara umum banyak aplikasi, dan jauh lebih murah untuk melakukan semua itu dibandingkan melalui luar angkasa. Dan lebih praktis,
Kamu bisa menurunkan perangkat ini, mengganti peralatannya, melakukan pemeliharaan teknis, dan mengangkatnya kembali. Jika berkaitan dengan luar angkasa, kumpulkan satelit, masukkan ke dalam roket, orbitnya sudah terisi. Pikirkan cara agar ia bisa terbang di sana tanpa bertabrakan. Roket Elon Musk dapat digunakan kembali, semua roket lainnya sekali pakai. Sangat mahal. Dan sedikit yang berbicara tentang dirigible stratosphere. Kemungkinan besar adalah semacam perjudian ekonomi. Sekitar seperti kapal 200 ton dengan jalur sutranya. Dan kami sudah menuju ke sana dan sudah berjalan sejak kemarin, minggu lalu, sebulan yang lalu, kami sudah memahami secara umum bahwa kami telah beralih ke Dewan Ilmiah dan Teknis untuk perangkat pertama. Ini sudah kami selesaikan sebenarnya, Dewan untuk pengembangan penelitian stratosfer seperti ini, karena semuanya dimulai, sekali lagi, dengan pengumpulan pengalaman, dengan penelitian, dengan pengujian peralatan, dan seterusnya. Ini untuk 6 bulan pertama di stratosfer. Semua kami sudah memulai hal ini. Saya sudah berjanji beberapa kali bahwa kami akan segera menunjukkan semua ini kepada Anda. Sebenarnya, semakin baik kita mempersiapkan diri, semakin kita akan melangkah lebih baik ke depan, dan terburu-buru tidak ada gunanya. Mungkin saya dalam beberapa momen, ini topik keren, meluncurkan sesuatu ke stratosfer. Bagi saya hal ini menarik. Dan kami akan meluncurkan sesuatu akhir September. Ini membuat saya bersemangat. Dan saya ingin terlibat. Namun, secara umum, disiplin dan keteraturan tetap menjadi prioritas utama. Jadi memang ada sedikit penundaan, tetapi semuanya akan segera dimulai. Tentu saja, dirigible stratosfer ini sebanding dengan 40 ton. Yang Anda lihat, dan hangar untuk keduanya bisa sama, baik untuk 40 ton di darat maupun untuk stratosfer, di mana dia bisa mengangkat sekitar 2 ton. Karena perbedaan kepadatan udara di darat, jelas, itu padat. Di sana ia terisi dengan udara dan mengangkat volume yang sama di sini akan jauh lebih besar dibandingkan di sana, tetapi secara keseluruhan, bahkan membangun yang seberat 40 ton, beberapa bagian dari unit dan agregat akan dikembangkan seperti untuk stratosfer, hanya saja ia akan lebih ringan, membawa lebih sedikit berat. Ya, tetapi menggunakan hangar yang sama. Dan saat kita mencapai sekitar 40 ton, saya pikir spesifikasi teknis dan penampilan stratosferik kita sudah akan muncul. Nah, pertanyaannya adalah kapan mereka akhirnya akan lepas landas? Jika demonstrator pertama kami lepas landas dalam setahun, maka probe kecil stratosfer kami akan lepas landas dalam waktu sebulan. Mungkin lebih awal, sound stratosfer yang tahan lama akan diluncurkan. Pertama kali sebelum tahun baru. Jadi untuk dirigible stratosfer, prospeknya mungkin sekitar 6 tahun. Hingga penerbangan pertama, tetapi itu akan menjadi tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang sama sekali berbeda, dan secara keseluruhan peluncuran dirigible stratosfer pertama akan mengirimkan kapitalisasi perusahaan ke stratosfer yang sama. Jadi dalam sekitar 6 tahun kita bisa terbang keluar dari stratosfer lebih lama. Jadi sesuai dengan itu, ya bisnis yang sedang dibangun ini sekarang memungkinkan orang untuk berpartisipasi di dalamnya semakin aktif. Saya mendukung proyek ini semakin cepat, semua yang kamu ceritakan akan terwujud. Sebuah pengantar yang sangat halus. Tentu saja semua dilakukan melalui investasi kerumunan dan saat ini tidak ada rencana untuk menarik modal besar. Di sini disebutkan bahwa para pemesan dapat berinvestasi dalam pembangunan perangkat unik, misalnya untuk pariwisata atau untuk bisnis spesifik mereka. Selain itu, uang juga akan mengalir ke sekolah jika pemesan membutuhkan dirigible dan juga seperti ini. Oh, ngomong-ngomong perusahaan yang mengoperasikan. Ini semua logis dan jelas, sampai kita sendiri mendapatkan pengalaman dalam pengoperasian, bagaimana kita bisa menyerahkan perangkat kepada orang lain. Jadi kami akan memiliki perusahaan pengoperasian dalam perusahaan induk ini. Dalam struktur holding. Mengenai modal besar memang tidak direncanakan untuk menariknya sama sekali pada awalnya. Ya, ini adalah investasi kerumunan. Dan oleh karena itu, ya, seberapa cepat kita semua ini akan dilakukan tergantung pada aktivitas Anda.
Ketika kita mengangkat perangkat pertama, kedua, dan ketiga ke udara, kita sebenarnya membangun rencana berdasarkan fakta, yaitu keuangan apa yang telah kita terima, dan berdasarkan itu kita merencanakan. Dan sementara perencanaan dilakukan dengan dana yang ada, jika investasi berjalan jauh lebih aktif, mungkin kami akan menggeser tenggat waktu dan bergerak sedikit berbeda, dengan melibatkan lebih banyak spesialis dan lebih banyak kontraktor. Secara umum, semua orang mengerti itu logis. Jadi tidak hanya investasi, tetapi juga like dan repost akan membantu. Jadi jika Anda secara umum mendukung apa yang kami lakukan, mari kita aktif di jaringan setidaknya. Tolong, sangat perlu. Ya, jangan lupa tentang like, jangan lupa tentang aktivitas. Ingatlah bahwa langsung melalui tautan ini, jika Anda mengirimkan tautan lain sekarang, dia bisa melihat rekaman, jadi kirimkan, biarkan mereka masuk atau menonton rekaman. Untuk mengangkat proyek seperti itu, saya sudah beberapa kali mendengar bahwa sejumlah kecil, yaitu $100 million investasi, adalah jumlah yang kita butuhkan untuk tidak hanya mengangkat dirigible ke udara, tetapi juga untuk membangun perusahaan yang dapat memproduksi, mengoperasikan, dan merancang dirigible baik untuk diri sendiri maupun untuk pemesan dan klien pihak ketiga. Jangka waktu 3-5 tahun, di beberapa tempat lebih cepat, di tempat lain mungkin 3 tahun, karena beberapa proses butuh waktu. Ini adalah jangka waktu yang lebih dari realistis yang saat ini kami jadwalkan. Kapitalisasi perusahaan yang kita ciptakan dan di mana Anda dapat menjadi salah satu pemilik, saat ini kami mengarahkan pada angka $1 billion. Angka ini diambil berdasarkan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dalam kerangka model bisnis ini menurut skema klasik, yaitu dengan mengambil 3 tahun keuntungan bisnis. Namun, kami sudah berulang kali menyatakan bahwa ini adalah penilaian yang terlalu konservatif untuk bisnis semacam ini, karena selain fakta bahwa bisnis ini menguntungkan, bisnis ini juga sangat menarik dan emosional. Kalian tahu perusahaan yang dianggap memiliki prospek oleh orang-orang selalu bernilai jauh lebih tinggi daripada 3 keuntungan. Ini adalah 10, ini adalah 20, dan bahkan ada perusahaan yang bernilai 30-50 kali keuntungan tahunan. Oleh karena itu, kami fokus pada skenario paling konservatif. Namun, bahkan skenario seperti itu memungkinkan untuk meningkatkan investasi pada tahap pra-peluncuran, setidaknya 10 kali lipat. Oleh karena itu, bahkan dalam skenario konservatif seperti ini, proyek ini akan memberikan kesempatan untuk menghasilkan uang bahkan bagi seseorang yang tidak akan berinvestasi dalam jumlah besar. Perusahaan Nova, ya, itu adalah perusahaan yang menjalankan proyek tersebut. 49% dari perusahaan ini dialokasikan untuk semua investor yang akan mendukung proyek. Jadi sesuai dengan berapa banyak yang Anda sedikit lebih banyak investasikan, proporsi tersebut akan menjadi milik Anda. Direncanakan bahwa perusahaan akan menjadi baru setelah menjadi perusahaan terbuka. Ini akan terjadi setelah proyek selesai menarik pendanaan, menerbitkan 1 billion saham, dan sekarang Solar Group pada gilirannya menerbitkan 50 billion saham yang dapat Anda beli. Hari ini Anda membeli saham perusahaan Solar Group, dan kemudian saham ini akan Anda tukarkan dengan saham perusahaan Nova. Perusahaan Solar Group yang sahamnya Anda beli pada gilirannya adalah 49% pendiri bersama perusahaan baru. Secara teknis ini belum terjadi, tetapi dalam waktu dekat ini akan terjadi. Ini adalah momen yang juga bersifat organisasi, semuanya pasti akan terjadi. Dengan ini menjadi jaminan bagi para investor bahwa mereka mendapatkan bagian dari perusahaan Solar Group dan mereka memiliki perusahaan baru. Nah, ketika saham sudah tersedia, Anda akan dapat memiliki perusahaan secara langsung. Harap dicatat bahwa hari ini Anda membeli saham perusahaan Solar Group, dan saham dibeli bukan satu persatu, bukan 2, bukan 3. Anda dapat membeli secara grosir bisa dibilang. Di sini kami menyebutnya paket investasi. Anda dapat mengambil paket saham, misalnya seharga $2.000, dan dalam paket ini senilai $2.000 akan ada sejumlah saham dengan harga tertentu. Lebih dari itu, Anda tidak perlu menginvestasikan $2.000 sekarang. Anda dapat memilih paket ini. Anda ingin menginvestasikan tepat $2.000,
dan membagi pembayaran Anda menjadi sejumlah bulan tertentu dengan cara yang sangat mudah dan nyaman. Menurut saya untuk paket $2.000 sekarang tersedia cicilan hingga 30 bulan. Artinya Anda membayar sejumlah kecil setiap bulan dan dengan cara ini melunasi seluruh jumlah. Mengapa melakukan itu? Mengapa tidak mengumpulkan $2.000 dan langsung berinvestasi? Semua ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai kondisi investasi, yaitu tahap-tahap pendanaan. Proyek kami dibagi menjadi 20 tahap pendanaan. Dan hari ini kita bahkan tidak berada di tahap pendanaan pertama, kita berada di tahap 0, tahap pra-peluncuran. Dalam tahap ini kami bersama Anda mengorganisir dan bisa dibilang menyelesaikan organisasi proyek ini yang telah dipersiapkan selama 3 tahun sebelumnya. Kami melakukan ini di depan mata Anda untuk mendukung proyek keuangan ini sekarang juga. Dan Anda lihat, Anda sudah memperhatikan bahwa uang ini sudah digunakan untuk kebutuhan proyek. Kami berada di kantor perusahaan Nova dengan setiap tahap proyek. Proyek ini menyelesaikan tugas tertentu yang mendorong proyek maju dan dengan demikian mendekatkannya pada tujuannya ketika perusahaan pertama-tama menarik semua investasi yang diperlukan dan kedua melaksanakan tugas-tugas yang telah kita bicarakan, misalnya mulai memproduksi dirigible tertentu. Semakin dekat kita dengan tahap pendanaan ke-20, semakin sedikit risiko yang dihadapi proyek ini bahwa sesuatu tidak akan berhasil. Dan dengan setiap tahap, kami mengubah kondisi inflasi. Artinya, dengan melakukan investasi yang sama, Anda akan mendapatkan jumlah saham yang lebih sedikit. Investasi hari ini lebih untung dari tahap pertama, dan tahap pertama lebih untung dari tahap kedua. Selalu ada keseimbangan demikian. Ya, Anda hari ini lebih berisiko dibandingkan dengan orang-orang yang akan berinvestasi. Misalnya, pada tahap ke-10 lebih, tapi pada saat yang sama, yang disebut premi Ventura untuk Anda itu lebih tinggi. Ya, syaratnya lebih baik. Apa yang perlu dipahami saat ini adalah bahwa pada tahap pra-peluncuran saat ini, saham dijual dengan harga 2 kali lebih murah dibandingkan dengan harga yang akan dijual pada tahap pertama pendanaan. Saat ini, diskon rata-rata kami untuk satu saham adalah 1.000, sedangkan pada tahap pertama, diskon rata-ratanya akan menjadi 500. Oleh karena itu, jika Anda ingin dirigible muncul di langit secepat mungkin, jika Anda ingin menjadi pemilik bersama bisnis ini, dan jika Anda tahu siapa kami, apa yang kami lakukan, melihat hasil kami, maka sekarang Anda memiliki kesempatan untuk percaya pada arah ini, berinvestasi dengan syarat terbaik yang tidak akan pernah terulang lagi dalam proyek ini, dan menjadi bagian dari bisnis besar ini yang akan kami bangun bersama Anda. Semua orang bertanya, kapan pergantian tahap? Kapan pergantian tahap? Lihat, baiklah, saya akan memberikan pengumuman kecil, ya. Informasi ini akan muncul dalam beberapa hari. Pada 16 November, kami akan mengadakan konferensi. Acara ini akan berlangsung di Moskow, di mana Anda semua diundang, tentu saja. Kami akan menunggu kedatangan Anda. Kami akan berbicara lebih lanjut tentang dirigible di konferensi ini, termasuk dan di sanalah di konferensi Anda akan mendapatkan jawaban untuk pertanyaan ini. Jadi ini akan terjadi sangat segera. Anda tahu bahwa tahap ini juga terkait dengan jumlah pendanaan. Saat ini kami mengarahkan pada jumlah sebesar $1 juta. Jadi mungkin saja acara ini akan terjadi sebelum konferensi. Tahu bagaimana ini berjalan. Orang melihat ada $1 juta yang belum terkumpul. Mereka berpikir, saya akan berinvestasi besok atau lusa. Apa bedanya hari ini dan besok? Saat tiba, orang sadar bahwa mereka tak sempat dan saat itu sisa akan ditutup cepat karena antusiasme. Jadi, baik. Lalu, seperti biasa. Saya tak sempat sehari, tolong perpanjang. Ini tentang jumlah atau tanggal. Kumpulkan 1 juta sebelum konferensi, apa yang akan terjadi? Jika kita mengumpulkan 1 juta sebelum acara, jika tidak ada rencana apapun di Dewan Teknis seperti yang kamu katakan, dan tidak ada yang akan disesuaikan secara serius, maka kita bisa mengubahnya sebelum itu. Ya, kamu tahu, ini mungkin tidak terjadi tepat pada hari yang sama, mungkin kita akan memberikan 1 minggu lagi, misalnya, untuk mereka yang sebenarnya tahap 0 adalah ketidakpastian yang besar. Saya percaya itu tidak terkait dengan jumlah, tidak terkait dengan tanggal.
tetapi dengan pelaksanaan dewan, fakta bahwa kami telah menyetujui penampilan teknis. Ini di satu sisi adalah perangkat pertama organisasi mengenai pembentukan struktur hukum dan seluruh komposisi karyawan telah selesai dengan cermat dan teliti serta dengan baik. Jadi ketika kita sudah siap dan memahami bahwa ini adalah kita dan kita menuju ke sini, pada dasarnya presentasi ini harus direvisi. Pada dasarnya tahap persiapan nol telah selesai. Tentu saja kita juga bisa menambahkan penciptaan merek, karena saat ini kita belum berada di manapun. Tetapi perusahaan negara harus memiliki mereknya sendiri. Meskipun itu sudah menjadi hal lain, sebenarnya hal ini tidak sepenuhnya wajib di satu sisi, tetapi di sisi lain, sekarang mulai ada antusiasme termasuk di negara kita dan diperlukan pengenalan karena ya jelas bahwa dengan menciptakan perangkat yang bisa terbang, tidak ada bedanya, di atasnya mungkin tidak ada yang digambar sama sekali, kita hanya sementara ini, kita menuju ke sana. Namun, meskipun langkah ini tidak wajib, tetapi penting. Kemungkinan besar kedua yang pertama ini adalah tanda bahwa tahap nol telah dilalui. Saya pikir sebenarnya branding juga penting karena pada tahap awal, ya tidak hanya klien yang dapat langsung memanfaatkan branding, situs web, dan apapun, tetapi ini juga berkaitan dengan pengemasan proyek, karena saat ini sebagian besar informasi diperoleh, namun branding tidak menghilangkan risiko apapun, sementara tim, keputusan, dan kantor sudah siap. Ya, saya setuju. Ya. Nah, dan rencana pemasaran, teman-teman. Jangan lupa bahwa jika Anda berpartisipasi dalam proyek Sofolmas, jika Anda adalah mitra, maka di sini kami telah memenuhi semua kewajiban yang sering ditanyakan oleh para mitra kepada kami. Struktur kemitraan kami tetap ada, jadi Anda dapat terus bekerja dalam kerangka program kemitraan Anda. Namun, perhatikan bahwa untuk mendapatkan imbalan referensi dari para investor yang mendaftar di proyek Sofelmash, Anda perlu melaksanakan rencana pemasaran kecil. Sekarang Anda dapat melihatnya di layar. Anda perlu memenuhi dua, katakanlah beberapa syarat wajib dan satu pilihan. Dan diperhatikan bahwa ini hanya berlaku untuk para investor yang terdaftar di akun pribadi kami sebelum 7 Agustus. Jika orang-orang mendaftar di struktur Anda, maka Anda akan menerima imbalan referensi saat berinvestasi dalam proyek generasi dirigible dan saat berinvestasi dalam proyek Sobolmas. Di sini tidak ada batasan. Jika Anda ingin menggunakan struktur lama Anda perlu buat rencana pemasaran kecil. Di sisi lain, bagi mitra yang memiliki struktur besar, melakukan tindakan sederhana seperti itu untuk terus mendapatkan imbalan referensi. Saat ini, para investor lama sangat aktif berinvestasi dalam proyek baru. Saya rasa ini adalah syarat yang sama sekali tidak sulit. Tidak ada yang lucu bahwa para investor baru investasi di proyek-proyek lama. Ya, dan mengenai pertanyaan tentang itu, beberapa orang berpendapat bahwa hanya dari proyek lama, orang-orang baru akan berinvestasi. Namun saat ini kita melihat situasi yang sebaliknya. Ya, dengan mempromosikan proyek negara generasi baru, kita membantu membiayai proyek Sobolnash. Oleh karena itu, Solo Group saat ini benar-benar merupakan platform investasi yang dimana proyek-proyek saling melengkapi dan membantu satu sama lain untuk berkembang. Saya sudah tidak membahas kemungkinan bahwa mesin dari perusahaan Sofolmash juga akan dipasang di perangkat terbang kami, jadi di sini simbiosis dan keterkaitannya sangat jelas. Ya, teman-teman, pada dasarnya hari ini kami telah menceritakan kepada Anda tentang apa yang akan menjadi perusahaan Nova, apa yang diwakili oleh proyek negara generasi baru, mengapa kami terlibat dalam hal ini, bagaimana kami akan menghasilkan uang dari sini, dan kami juga telah menjelaskan bagaimana Anda bisa mendapatkan keuntungan dari ini. Jadi jika Anda tertarik untuk mengembangkan teknologi bersama kami, jika Anda ingin terbang dengan dirigible yang dikembangkan di Rusia dan muncul berkat Anda, dan tentu saja, jika Anda ingin menjadi pemilik bersama bisnis yang menguntungkan, kami mengundang Anda untuk bergabung dalam perjalanan menarik ini yang baru saja kami mulai, dan saya yakin bahwa bersama Anda, kami akan berhasil. Jadi dukung proyek ini, seperti yang sudah Fedor katakan,
Dukunglah tidak hanya dengan uang, tetapi juga dengan like dan repost. Sekarang juga tambahkan aktivitas, semua ini akan membantu kita meluncurkan Dirigible secepat mungkin. Nah, sekarang kita akan beralih ke pertanyaan. Ya, di Vkontakte sebenarnya tidak ada pertanyaan, hanya ada kenalan. Kami menjawab beberapa hal saat berbicara. Betul. Mereka bertanya tentang Biro 1440. Saya pernah mendengar sesuatu tetapi tidak ingat. Secara keseluruhan tidak ada pertanyaan. Sekarang mari kita buka dari komputer. Mungkin dari komputer akan terlihat, karena telepon ada di sana, dan lihat di YouTube. Kami melihat pertanyaan di grup Vkontakte. Kami melihat pertanyaan di YouTube. Jadi kalian bisa menulis di sini dan di sana. Sekarang kita akan membolak-balik begitu ya, seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Dan kemudian kita akan melanjutkan ngomong-ngomong tentang waktu. Orang-orang menulis 19 jam, 19 jam. Seseorang menulis bahwa lebih baik datang pada sekitar pukul 17 untuk mulai melihat dari awal, lebih baik pada sekitar pukul 17. Kami melakukan survei di grup dan sebagian besar jawaban adalah pada sekitar pukul 19, tetapi tidak jauh lebih banyak. Terbagi antara sekitar pukul 17, 18, dan 19, ini adalah periode yang paling nyaman. Pertanyaan baru saja muncul. Apakah akan ada tamu rahasia? Sebenarnya sudah ada beberapa tamu rahasia. Minimal 3. Ini adalah tamu rahasia yang sangat keren yang pasti akan muncul sekali. Akan ada jika menjawab dengan singkat. Namun tim ini berkembang, kita perlu mengenal semua orang, dan secara bertahap kita akan membangun pekerjaan ini, menempatkannya di rel pada hari Jumat, mengundang semua, mengajak berkenalan. Orang-orang akan menceritakan fungsi dan pekerjaan mereka pada hari Jumat ini. Ada juga pertanyaan yang provokatif, seperti misalnya, apa jaminan pengembalian uang? Victor, lihatlah, tentu saja ketika berinvestasi dalam bisnis. Hampir tidak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa bisnis ini pasti akan berhasil, risiko selalu ada. Dan kita berbicara tentang Ventura, kita berbicara tentang investasi di perusahaan yang baru mulai, yang tentu saja membawa risiko bagi dirinya sendiri. Di sini semua orang memahami apa yang mereka ikuti. Di sini pertanyaannya adalah yang paling utama, apakah Anda siap untuk sepenuhnya percaya bahwa Dirigible benar-benar akan sukses secara komersial? Apakah Anda siap untuk percaya bahwa tim inilah yang dapat melakukannya? Dan saya bisa mengatakan kepada Anda dan berjanji, mungkin di sini yang terpenting hanya satu hal. Uang tidak akan dicuri. Uang tidak akan disalahgunakan oleh semua investor. Kontrak investasi yang ditandatangani, Anda dapat memeriksa kontrak tersebut dan mengetahui, katakanlah, dasar-dasar di mana Anda mentransfer dana ke proyek. Uang akan digunakan untuk kebutuhan proyek. Ya, tentu saja kebutuhan proyek termasuk beberapa biaya pemasaran, misalnya mengadakan webinar seperti ini. Itu juga memerlukan uang, tetapi biaya pemasaran akan terbayar. Dan Anda, cara terbaik untuk melihat bahwa uang akan digunakan untuk membangun bisnis ini adalah dengan melihat kemajuan. Seperti yang Anda lihat, ada kantor, orang-orang bekerja, sudah ada yang menerima gaji, dan prosesnya berjalan. Oleh karena itu, saya bisa menjamin hal itu kepada Anda. Apakah apa yang kami lakukan akan berhasil? Akan berhasil, akan berhasil. Belum ada perusahaan Dirigible yang sama sekali mengalami kerugian dalam sejarah yang sedikit lebih bersejarah. Mereka entah bagaimana mitos, skenario-skenario memang runtuh, tetapi semua perusahaan itu menguntungkan, mulai dari yang berusia 100 tahun hingga perusahaan-perusahaan modern. Perusahaan Jerman hanya mengoperasikan 2-3 Dirigible, hidup mewah, menjual 1 Dirigible setiap 5 tahun, memiliki banyak uang, dan bahkan jika kami tidak berniat untuk berhenti di sini, tetapi bahkan jika tiba-tiba sesuatu terjadi dan bisnis kami terfokus di sana pada suatu industri pariwisata tanpa memanfaatkan sejumlah kecil perangkat, itu tetap akan sangat cepat terbayar.
dan keuntungan dari uang ini yang akan kami bayarkan, itu sudah menjadi jaminan 100% kami. Bisnis ini pasti menjamin bahwa ia menguntungkan. Dirigible adalah bisnis yang paling menguntungkan. Tim kami sepertinya sudah membuktikan selama bertahun-tahun bahwa kami berjalan sesuai dengan apa yang kami katakan. Sepertinya tidak ada yang mengambil apapun dari sini sejauh ini. Ya, saya hanya mencoba memahami jaminan dalam persentase. Mungkin 99 apa yang akan berhasil sekarang. Ya, ya. Dan mengenai pertanyaan bahwa di tim tidak ada satupun orang yang meragukan bahwa kesuksesan ini akan terjadi. Dan seperti yang Fedor katakan, memang perusahaan-perusahaan yang hanya memiliki beberapa dirigible sudah menghasilkan ratusan juta euro per tahun. Nah, dengan memiliki setidaknya 10 dirigible, untuk bisa mendapatkan uang untuk roti dengan mentega sudah cukup. Pertanyaan, apa tujuan yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri? Tujuan tentu saja jauh lebih ambisius. Ya, tentu saja semua jaminan akan bersifat hukum. Seluruh struktur hukum hampir sepenuhnya terbentuk. Sebagai investor dalam proyek ini, Anda akan memiliki keyakinan bahwa sesuai dengan daftar kontrak, perjanjian, dan lainnya, uang Anda telah digunakan dengan tepat. Jika dia pergi ke sana, dia pasti akan kembali ketika itu mulai menguntungkan. Dan fakta bahwa itu akan menguntungkan adalah statistik, fakta sejarah, dan masa depan kita. Apa pendapat Anda inisiatif Bank Sentral untuk menarik investasi dengan lisensi? Ini mempengaruhi kita jika kita mempromosikan dirigible. Lihat, ya, bingung katanya undang-undang telah keluar. Ini bukan undang-undang yang keluar, ini adalah inisiatif, butuh persetujuan. Kedua, hal ini sama sekali tidak dapat mempengaruhi para investor, karena para investor tidak menarik investasi apapun. Jika berbicara tentang aspek hukum, bahkan mitra, kami tidak menarik investasi kami sesuai dengan perjanjian kemitraan kami. Menarik klien ke situs, ya mungkin ada sedikit trik di sana-sini, tetapi kami awalnya membangun model hukum sedemikian rupa sehingga dapat bersifat universal dan cocok untuk sebagian besar negara tempat kami beroperasi. Inilah pertanyaannya, mengapa Solar Group adalah perusahaan offshore yang tidak berada di Rusia? Karena kami bekerja banyak undang-undang yang berkaitan dengan investasi. Dia mungkin menghentikan aktivitasnya jika Anda mencoba mematuhi semua undang-undang ini. Oleh karena itu, kami mengambil skema universal yang legal, yang sah, yang memungkinkan kami untuk bekerja sambil merasa mungkin sedikit lebih bebas dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang berusaha sepenuhnya berada di bawah kendali bank sentral. Jadi, semuanya di sini akan baik-baik saja. Tapi jika hukum dibuat, jika ada syarat lisensi tertentu, kita akan membuat lisensi. Jadi apa yang tersisa bagi kita? Kita akan mematuhi undang-undang, karena itu yang diminta dari kita. Ya, sebenarnya memang benar-benar tidak ada yang sulit untuk mendapatkan lisensi dari bank sentral untuk investasi kerumunan. Para mitra dan rekan kami telah melakukannya, ada batasan tertentu, tetapi secara umum pengalaman ada, ya, dan seperti yang dikatakan Pasha, akan ada kebutuhan, keperluan, semuanya akan segera diselesaikan. Jadi sebenarnya di YouTube ada lebih banyak lagi pertanyaan, mari kita beralih ke sana lebih lanjut. Jadi, kapan transisi ke tahap pertama direncanakan? Hal ini dibicarakan hari ini. Jadi, untuk siapa ada beberapa pertanyaan lalu sepertinya hilang. Begitu. Saya diam karena orang-orang saling berkorespondensi. Saya tidak mengerti apakah ini pertanyaan untuk kami atau untuk mereka. Ya, sebenarnya aktivitas yang memang sangat aneh sekali. Kalian luar biasa hebat. Ngomong-ngomong, saya bertanya tentang analisis pasar, Bang. Analisis pasar, sejauh yang saya tahu, sedang dalam proses sekarang. Apakah ini sedang diselesaikan? Kami telah memilih daftar laporan analitis yang sangat lengkap, terperinci, dan sangat mendetail serta siap kami beli.
Analisis pasar dirigible tidak ada karena pasar tersebut tidak ada. Di sini perlu pendekatan yang sangat cermat menganalisis rantai logistik dan perputaran barang. Artinya, sedikit lebih mendalami, bisa dibilang untuk memahami arah ini sedikit lebih. Ada orang-orang yang telah terlibat dalam hal ini, mereka sudah kondisional melakukannya. Apakah kita akan membayar laporan-laporan ini dan apakah kita akan melihatnya? Tentu saja, pertanyaannya adalah kapan. Untuk membuat demonstrator pertama, itu tidak perlu. Namun, ketika kita akan membentuk tampilan teknis dari perangkat kedua, laporan-laporan baru ini analisisnya akan lebih detail untuk mencapai sasaran dengan lebih tepat, karena perangkat ini akan menjadi seri dan berukuran besar, ya, akan dibeli. Kita lihat, kita pelajari. Mungkin bahkan kita akan memesan beberapa penelitian. Meskipun kami akan memulai penelitian ini di bawah perusahaan induk kami, dengan hati-hati, akan ada dewan terpisah yang akan menangani hal ini. Plus ya, akuisisi kompetensi pihak ketiga dan juga laporan mereka sedikit kemudian. Jadi saya melihat sebuah pertanyaan yang menarik. Apakah kamu menggulir? Tanda tanya muncul. Tidak, saya sedang membaca korespondensi di sini ya. Ada satu pembenci yang membuat keributan, Apa yang sebenarnya ditulis oleh penulis yang dimaksud? segala sesuatu saja. Yang meragukan, katakanlah begitu. Apa yang kamu katakan di tempat kita yang sekarang ini, bahwa di dalam dirigible besar ini? Sangat aneh sekali, bukan begitu? Ya, benar. Di sini ada banyak korespondensi. Saya sedang mencoba. Pertanyaannya berasal dari sini. Jadi jika saya menginvestasikan $1.000 yang dalam nilai nominal di akun pribadi setara dengan $665.000, bagaimana cara menarik jumlah tersebut? Dari jaringan dengan saham, masing-masing seharga $100, berapa nilai nominal dari saham tersebut? Jadi lihatlah, nilai nominal saham dapat dipahami dengan membagi kapitalisasi. Dengan $1 miliar, Anda akan memahami nilai nominal saham. Jadi, hal yang sama berlaku jika kita membahas nilai nominal saham, yaitu membagi jumlah saham, lebih tepatnya membagi jumlah saham dan bagian, Anda akan memahami rasio ini. Dan jika kita berbicara tentang nilai nominal dari bagian itu sendiri, itu adalah $1, artinya Solar Group menjual bagian seharga $1, tetapi ada diskon yang telah kita bicarakan, jadi ada kemungkinan untuk mendapatkan lebih murah dalam kerangka paket investasi. Saya memiliki skala matematika, saya belum sepenuhnya mengerti apa yang kamu katakan. Malam, larut, bekerja di bawah sinar matahari. Saya mengacu pada fakta bahwa orang-orang sebenarnya melihat skema di mana terdapat 1 miliar saham dan 50 miliar bagian. Jadi 1 miliar saham jika dibagi dengan 50 miliar, hasilnya 1:50. Pertukaran. Jika kita mengambil nilai nominal saham, kenapa saham diterbitkan? 1 miliar saham dan perusahaan bernilai 1 miliar, maka setiap saham bernilai. Dolar. Dan Solar Group juga menjual saham seharga $1, tetapi dengan diskon. Mengenai branding, saya telah membuat logo, saya bisa mengirimkannya. Jika Anda menyetujuinya, Anda bisa melihatnya. Saya membuatnya dalam 2 warna, saya menghabiskan waktu untuk ini, tulis Andre. Silakan kirimkan, kita akan lihat kenapa tidak. Bahkan jika mungkin kita tidak akan mengambilnya, mungkin saja salah satu dari mitra akan menggunakannya, mengapa tidak? Mari kita lihat ya, saat ini kita memiliki pertanyaan baru tentang branding. Para kontraktor sudah antre, tetapi Pasha mengatakan, kita tidak akan menghabiskan uang untuk logo sementara ini, semuanya masuk akal. Ya, secara umum, Andre, sebaiknya Anda menulis di chat Telegram, ada tautan langsung di deskripsi siaran ini, webinar ini, dan di sana kita akan melihat semuanya. Anda bisa menulis, ya, berikan emailnya, saya akan mengirimkan branding, saya akan menuliskan email saya, dan akan menunggu sebentar. Terima kasih atas tawarannya, sangat menyenangkan. Artinya tidak akan 1:1, saham tidak akan 1:1. Duinov pernah mengatakan bahwa paten diperlukan juga untuk melindungi diri dari perusahaan-perusahaan yang dapat menggunakan penemuan Anda, mematenkannya, dan kemudian menggugat Anda.
jika Anda tidak dipatenkan sendiri? Di sisi lain, itu bukan pertanyaan, tentu saja. Ya, ada praktik seperti itu. Praktik global. Secara umum, kamu tidak bisa mematenkan sesuatu yang tidak bisa kamu produksi. Secara kondisional, Samsung yang sama dapat mematenkan bahwa bentuk piksel di layarnya tidak berbentuk persegi, melainkan segitiga. Dia memiliki kesempatan untuk membuat layar ini menjadi teknologi, finansial, dan mental secara kondisional. Jika kita membangun dirigible yang akan terbang, orang yang tidak terkait dengan dirigible tersebut mematenkan penampilan luar kita dan sebagainya, dan mengatakan bahwa itu milikku. Jelas bahwa dalam kehidupan ada banyak absurditas, tetapi saya rasa kita akan mengatasinya. Jelas juga akan ada paten untuk simpul kritis dan teknologi penting, serta penampilan eksternal yang mungkin, tetapi saya tidak akan terlalu teralihkan oleh hal itu. Lebih baik mendemonstrasikan perangkat kerja daripada terperangkap dalam pekerjaan yang membuang-buang waktu ini saja, meskipun itu tetap akan diperlukan. Ada beberapa pertanyaan lagi yang tersisa di saluran Solar Group. Pertanyaan pertama, mengapa tidak ada prioritas untuk perusahaan yang mengoperasikan? Apa artinya tidak ada prioritas ya? Tentu saja ada prioritas, seperti yang saya katakan. Kita bahkan tidak akan bisa menjual dirigible kepada siapapun, tanpa memanfaatkan pengalaman operasional kita. Secara keseluruhan, bisnis akan dibangun dan dari pengembangan dirigible kita bisa mendapatkan keuntungan, begitu juga dari penjualan dan produksi massalnya. Tentu saja, ada keuntungan dari operasional dirigible yang merupakan sumber keuntungan yang sangat baik, ditambah keuntungan dari sekolah yang sama dan keuntungan dari pemeliharaan perangkat. Karena dalam penerbangan ada aturan bahwa setiap komponen atau bagian dari mesin memiliki jumlah jam tertentu. Setelahnya harus diganti, bahkan jika dalam kondisi sempurna. Ini bukan berarti kita sangat cerdik, tetapi mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan uang. Aturan-aturan ini terbentuk dengan tujuan keamanan. Ini juga merupakan bagian yang sangat besar dari pendapatan. Apa artinya tidak ada prioritas pada perusahaan yang mengoperasikan? Pertanyaannya tidak jelas. Pertama-tama, prioritasnya adalah harus menciptakan sesuatu agar ada yang bisa dieksploitasi. Begitu sudah ada. Namun, ada pemikiran dari sudut pandang yang berlawanan, yang juga memiliki tempatnya, dan kami juga mendekatinya dari dua sisi. Secara umum, perusahaan yang mengoperasikan awalnya dibentuk, dia memahami bahwa dia dapat menguasai pasar tertentu, misalnya layanan transportasi, logistik, termasuk kargo dan penumpang secara umum. Dilakukan analisis, ini adalah pendekatan klasik. Kita dapat mengandalkan pasar ini, kita perlu ini dan itu, dan hanya di akhir semua hal ini sampai pada pengembangan. Artinya banyak bisnis melakukan hal ini, mereka tidak memulai dengan pengembangan. Dalam hal ini, kami mendekati dari dua sisi, dengan hati-hati. Nah, di satu sisi kami memulai pengembangan demonstrator, di sisi lain kami memulai penelitian di pasar untuk dirigible besar kedua. Jadi, prioritas kita bahkan tidak lebih banyak berada di perusahaan yang mengoperasikan, di perusahaan produksi, atau di pengembang. Prioritas kami adalah untuk mendorong seluruh lini produk ini secara besar-besaran dengan sangat untuk pengembangan industri secara menyeluruh dan menyeluruh serta dengan secara menyeluruh. Apakah ada rencana keterlibatan pemerintah mendatang? Jika ada, dalam bentuk apa? Tentu saja itu direncanakan. Bagaimana mungkin menciptakan sebuah industri tanpa dukungan pemerintah? Sangat tidak mungkin. Kita bisa menciptakan bisnis internasional bersama. Namun, seperti yang kita katakan, industri ini perlu membangun hanggar-hanggar di setiap negara dan perlu menyesuaikan dokumentasi normatif serta perundang-undangan di beberapa tempat. Harus ada perubahan total di mana harus ditinggalkan apa yang ada dan di mana perlu dikembangkan. Ini perlu dimasukkan ke dalam program pendidikan di institusi, mulai mempersiapkan para profesional karena ada banyak spesialis, mulai dari para pengembang hingga ekonom dan manajer. Di Institut Teknik Bangunan, tidak hanya ada insinyur mesin, tetapi juga banyak profesi lainnya yang juga perlu diciptakan. Artinya, akan ada kerjasama yang erat dengan badan pemerintah. Pertanyaannya adalah kapan itu akan dimulai dan dalam format apa. Itu adalah hal yang terpisah sama sekali.
Kita bisa merencanakan sesuatu, bisa berfantasi, tetapi akan terjadi sesuai kenyataan. Kami berharap ini akan menjadi sesuatu yang sangat ramah lingkungan dan berkelanjutan. Bagaimana sebuah negara terjatuh dan bagaimana cara untuk bangkit kembali. Turun dengan perlahan dan aman, naik ketika diperlukan. Tetapi perhatikan, ada beberapa mekanisme di sana yang harus diperhatikan dengan seksama. Secara kasar, ini adalah proses penurunan dirigible yang harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh perhatian. Satu hal yang paling mendasar, jika dirigible terlalu berat, ia bisa menjadi benar-benar terlalu berat sekali. Secara kondisional, kita mengambilnya dari titik ini, melepaskannya, dan ia mulai tenggelam dengan lembut karena ia terlalu berat. Dalam hal ini, ia turun berkat proses alami. Kevia memiliki berat 0. Kami melepaskannya dan ia tidak akan pergi kemana-mana. Sudah ia berada di sini di titik keseimbangannya. Bagaimana ia bisa turun? Mungkin ada rongga khusus di dalamnya, bukan rongga, tetapi kantong secara kondisional, tempat udara di pompa yang menekan gas pengangkat dan dirigible mulai mengubah ketinggian. Kita bisa terjebak atau bisa turun lebih jauh. Ini salah satu cara. Cara kedua adalah memutar baling-baling dan menekan dirigible ke sini baling-baling. Ada juga cara ketiga dan keempat, dan semuanya dari sisi teknis. Ada momen ketika dirigible di sini terlalu berat dan memiliki daya apung 0, bahkan negatif. Ketika ia sangat ditarik ke atas, misalnya ketika ia melepaskan beban besar, atau ada sesuatu yang terjadi. Di sini sudah dimulai kombinasi dari beberapa metode, seperti balon kecil diisi udara, dan mesin diputar, dan banyak hal lainnya yang terjadi. Kami membahas ini di webinar teknis, sepertinya dengan Dmitry Khmel, dan sepertinya juga dengan Alexander Nikolaevich dan lain-lain. Misalnya, Anda bisa melihat kami mengadakan webinar teknis setiap hari Jumat, dan pertanyaan ini sudah dijawab secara rinci. Sekarang webinar ini bersifat teknis, tetapi secara keseluruhan saya telah menjelaskan. Pertanyaan umum, bagaimana ia turun jika saat ini ia terbang ke suatu tempat mengatur kemudi dan ia akan turun. Hanya perlu mengatur kemudi. Saya hanya mengerti apa maksud pertanyaannya. Balas, tanpa balas, dan seterusnya. Beberapa ada yang berbalas, beberapa tidak. Banyak dirigible. Mereka dirancang. Dan sistem perubahan ketinggian ini diduplikasi di beberapa tempat. Secara keseluruhan, semuanya akan ditunjukkan. Gas, apa digunakan? Derjat. Helium. Hanya helium kan? Sementara hanya helium. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan berkaitan pendanaan. Pertama, di yurisdiksi mana perusahaan Anda berada, dari mana siaran dilakukan, transmisi dilakukan secara langsung dari Moskow, tepatnya dari kantor perusahaan Nova, dan perusahaan Nova sesuai dengan itu juga terdaftar di Rusia. Jika kita berbicara tentang Solar Group, maka ini adalah perusahaan offshore. Saat ini ia berada di dalam kamar. Banyak sekali yang telah dibicarakan. Mengapa demikian? Termasuk hari ini yang juga membahas topik ini. Perusahaan kami terlisensi, memiliki lisensi untuk kegiatan operasionalnya, dapat beroperasi di seluruh dunia, dan ini juga menjawab pertanyaan mengapa semuanya dalam dolar. Karena kami mengerjakan proyek dan mencakup tidak hanya Rusia, artinya kami mencakup sejumlah besar negara, yaitu 194 negara. Justru dari negara-negara ini kami memiliki peserta, investor yang berinvestasi dalam proyek dirigible maupun dalam proyek Sobol Mesh, dan kami membangun infrastruktur semacam itu baik dari segi masalah hukum, maupun dari segi masalah teknis dan finansial, agar orang-orang di seluruh dunia dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek ini. Oleh karena itu juga dalam dolar. Selain itu, dolar tetap menjadi mata uang internasional yang nyaman dari segi pendanaan serta dari segi penganggaran proyek-proyek besar. Karena menganggarkan proyek dalam rubel, seperti yang Anda ketahui, besok kurs dolar bisa berubah dari 90 menjadi 150 dan semua anggaran rubel Anda menjadi tidak akurat. Sementara itu, dolar masih dianggap sebagai mata uang pusat yang tunggal, jadi lebih mudah untuk menghitung dari dolar. Jelas bahwa kita semua adalah patriot rubel, itu sudah jelas. Kita bisa menghitung. Berdasarkan standar emas, jika dolar tidak memuaskan Anda saja mungkin, ya.
Ya, penting untuk memahami bahwa tidak peduli apakah itu rubel, dolar, semua uang ini sangat cepat berputar menjadi sesuatu yang fisik, menjadi aset yang diciptakan oleh perusahaan. Jadi ada dolar, ada rubel, lalu apa bedanya? Lihat, sebenarnya ada kantor, ya saat ini masih disewa, tetapi tetap ada tempat di mana tim sudah bekerja pada proyek hari ini. Jadi sepertinya pertanyaan di sini. Sudah selesai? Saya tidak tahu apakah ada pertanyaan menarik di Vkontakte, tetapi secara keseluruhan, Ada sesuatu di sini tentang lisensi sekarang. Oh, tidak, sekali lagi yang sama. Kita perlu mendapatkan lisensi. Jadi, kompetisi katanya mari kita adakan tentang logo Jika Anda bisa menggambar logo, lihatlah logo perusahaan yang memproduksi dirigible dengan kata Nova, silakan gambar. Bisa dilakukan di komputer, bisa juga dilakukan secara profesional dengan menggunakan brand book tertentu. Semuanya tergantung bagaimana cara membuat, memilih font dan warna. Secara umum, jika ada keterampilan dan keinginan, tentu saja lakukanlah. Kirimkan di Telegram. ya bagaimana kalau mungkin sampai akhir minggu? Ya, kami masih belum mengumpulkan semua ide yang ada tentang hal ini, tentang dirigible, dan informasi tambahan. Sekali lagi saya minta maaf, saya mengakui kami telah mengadakan semacam kompetisi untuk ide terbaik yang tidak sepele tentang bagaimana cara menggunakan dirigible. Secara umum, kita memasukkan semua fantasi dan membayangkan bahwa ini adalah tempat konser, entah itu saya tidak tahu menggantung di atas Everest. Ini adalah hiburan, tetapi sebenarnya ada jauh lebih banyak penggunaan praktis yang sebenarnya berguna. Mereka mengadakan kompetisi semacam itu. Pemenang kompetisi seharusnya sudah dipilih, saya rasa sekitar 2 minggu yang lalu, dan dia akan menjadi pengunjung yang bahagia di kantor kami. Namun, karena kami baru saja menempati kantor ini selama seminggu, kami belum memilih pemenangnya, dan kami masih dalam proses penilaian. Saya sudah sangat lelah menunda tenggat waktu. Saya minta maaf sekali untuk itu. Saya bangun, berlari ke tempat kerja, tertidur, terbangun, dan berlari lagi. Sebenarnya, waktunya cukup sedikit lebih lama. Jadi di mana kita mengumpulkan pertanyaan? Leila mengirimkan saya tabel, sebaiknya itu diperbarui dengan cepat. Siapa yang akan memilih? Saya yang akan memilih. Ada begitu banyak pekerjaan seperti orang bodoh. Mungkin kamu yang akan memilih. Saya bisa memilih. Atau kamu tahu kita bisa mengadakan pemungutan suara di dalam tim, tapi itu akan memakan waktu, Ki. Tapi kita pasti akan memilih, ya. Jika sudah berkumpul, apalagi... Kumpulkan. Baiklah, semuanya pasti akan kami lakukan. Kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana pemenang datang ke kantor, bahwa jika Anda berpartisipasi, semuanya pasti akan terjadi. Baiklah, mari kita akhiri ini. Sepertinya sudah waktunya. Iya, saya pikir... Sudah banyak. Tapi ada pencapaian, hari ini kurang dari 2 jam kita akan mengadakan webinar, kita sudah menuju ke arah yang benar, teman-teman sekitar. Jadi terima kasih telah bersama kami hari ini, jangan lupa memberikan like, melakukan repost, dan berinvestasi dalam proyek kami. Ya, jika ada pertanyaan, Anda menonton webinar ini untuk pertama kalinya, kami memiliki grup di Telegram, Anda dapat menemukan tautan di bawah siaran, silakan bergabung di sana, ada bagian pertanyaan-jawaban, tulis pertanyaan-jawaban Anda. Jika ada saran, tuliskan di bagian saran. Secara umum, kami sepenuhnya terbuka untuk komunikasi langsung melalui Telegram. Tidak perlu menulis secara resmi di email. Jadi, silakan tulis di sana. Mari kita aktif di sana. Kami juga akan segera mengisi saluran ini dengan konten. Jadi, sampai jumpa segera di Telegram. Ya, itu saja. Selamat tinggal semuanya. Semua sampai jumpa.